잠깐만. 능력을 타고났다고 보시면 돼요. Drama diawali dengan acara wisuda ujian pegawai negeri sipil yang digelar oleh kerajaan. Terlihat peraih peringkat pertama ujian PNS tahun ini. Perkenalkan, dia bernama Sim Jungwo. Dari sana raja langsung memberikan posisi wakil sekretaris pada Jungwo. Sayangnya H-1 Jungwo bertugas, Tuan Putri naksir dan ingin menikah dengan Jungwo. Sebagaimana peraturan kerajaan, menantu raja dilarang terlibat dalam pemerintahan. Padahal Jungwo punya cita-cita sebagai Perdana Menteri. Sayangnya, keinginan itu harus pupus karena Jungwo tidak mendapat bantuan dari fraksi menteri yang mendukungnya. Seorang ketua fraksi yang bernama Menteri Jo meminta Jungwo untuk melepaskan posisinya di pemerintahan. Dengan iming-iming rumah mewah dan hidup terjamin. Ayah Jungwo pun demikian. Sebab dengan pengorbanan Jungwo akan membuat kakak Jungwo dapat posisi di pemerintahan. Akhirnya Jungwo pun terpaksa menikahi Tuan Putri walaupun dengan berat hati. Nasib sial Jungwo tidak berhenti di situ. Karena usai upacara pernikahannya digelar, Tuan Putri dinyatakan meninggal dunia. Hari pertama jadi mantu ratu juga menjadi hari pertama dia menjadi duda, tanpa sempat menyentuh sehelai rambut istrinya itu. Walaupun begitu Jungwo sudah sah menjadi mantu raja, yang mana seorang mantu raja dilarang menikah lagi ataupun mempunyai selir. Satu-satunya keuntungannya hanyalah rumah mewah sebagai fasilitas menantu raja. Tetapi apalah arti rumah mewah jika hidup sendiri dan kesepian? Singkatnya 8 tahun pun berlalu. Tampak seorang janda muda bernama Jung Sundok yang berprofesi sebagai agen cinta atau yang biasa kita kenal sebagai Mak Comblang. Ketika melakukan tugasnya, Sundok akan menyembunyikan identitas aslinya dengan riasan tebal dan menggunakan nama samaran yaitu Nona Yoju. Sundok dikenal sebagai ahli perjodohan untuk keluarga-keluarga kaya dan terpandang. Berkat koneksinya pada keluarga penguasa, Sundok selalu tidak ketinggalan info tervalid seibu kota. Seperti kali ini, ada rumor larangan pernikahan karena putra mahkota akan menikah. Tapi Sundok dengan yakin mengatakan, larangan itu tidak akan ada dan para biro jodoh tetap bisa menjalankan tugas mereka. Dan benar rupanya, Menteri Jo mendesak raja untuk menarik rencana larangan pernikahan demi pernikahan putra mahkota. Karena yang lebih penting saat ini adalah menyelamatkan para perawan tua dan bujang lapuk yang tak kunjung menikah. Alasannya jika banyak rakyat jomblo akan mempengaruhi energi yin dan yang, sehingga berdampak pada banyaknya bencana di seluruh negeri. Di balik itu, raja sebenarnya mengetahui alasan Menteri Jo hanya ingin mengulur pernikahan putra mahkota supaya bisa memberi peluang bagi keponakan istrinya untuk mengambil alih tahta. Menyadari itu, raja tidak mau dimanipulasi. Dia semakin bertekad untuk menikahkan putra mahkota dalam 2 bulan ke depan. Ratu punya solusi yaitu meminta bantuan Jungwo. Karena sebagai menantu raja, Jungwo terkenal dengan wawasannya yang sangat luas. Walaupun raja tahu Jungwo ada di pihak Menteri Jo. Bahkan Jungwo lah orang yang menawarkan ide penundaan pernikahan putra mahkota. Akan tetapi jika bisa memanfaatkannya pasti akan membuat fraksi Tuan Jo terguncang. Di lain sisi selama 8 tahun ini, Jungwo selalu mengirimkan surat permohonan kepada raja agar membatalkan pernikahannya dengan putri.
Sebab pernikahan itu tidak sempurna. Hanya sebatas ritual pernikahan dan Jungwoo menghabiskan waktu panjangnya sebagai duda. 왕이 이러한데 어찌 그냥 넘어가? 성균관 대사성과 Lalu Shin beralih pada Sundok yang ditugaskan untuk menjadi jembatan pertunangan dua keluarga bangsawan. Selain menteri, Sundok juga mengutamakan kebahagiaan kliennya. Dalam kasus kali ini, Sundok sengaja menggagalkan pertunangan karena melihat kliennya menikah dengan paksaan keluarga mereka. 일을 어째? 그럼 안 되지. 끌려다니는 남녀가 만나면 Sementara itu, Jungwoo mengunjungi pasar. Dadanya mendadak sakit ketika melihat sepasang kekasih sedang dilanda asmara. Dia pun memutuskan pergi dengan ditemani pelayannya yang bernama Obong. 오봉아, Di lokasi lain, Jungwoo justru bertemu dengan Sundok yang baru pulang dari rumah kliennya. Pertemuan pertama itu membuat Jungwoo mulai baper karena Sundok menyelamatkannya dari tumpukan peti milik pedagang. Sedangkan Sundok tidak terlalu memperhatikannya dan meninggalkan Jungwoo begitu saja. 괴짝에 부딪힐 뻔하셨습니다. 그럼 Tak berhenti di situ. Mereka berdua bertemu lagi di sebuah toko milik Pak Tarmo. Jungwoo menemukan sebuah buku berjudul Kehidupan Pribadi Wanita yang merupakan novel genre romantis erotis. Berkat buku itu, Jungwoo kembali terlibat dengan Sundok. 또한 그림만 Jungwoo ingin melaporkan buku itu karena dianggap merendahkan para cendekiawan. Sedangkan Sundok menganggap Jungwoo terlalu serius hanya karena sebuah ilustrasi. Jungwoo lantas menanyakan nama dan umur Sundok agar bisa segera diproses pengadilan. Tapi Sundok justru menuduh Jungwoo menyukai dirinya padahal Sundok sudah menikah. 어찌 유부녀 장 Seketika itu Jungwoo salting brutal, tapi dia tetap tidak terima dituduh naksir dan ingin meluruskan kesalahpahaman. Sayangnya Sundok sudah menghilang menuju rumah klien selanjutnya. Karena jadwalnya yang padat, Sundok sampai telat pulang. Tapi dia tetap bisa selamat dari sidak ibu mertuanya. Walaupun seorang janda, Sundok tetap tinggal bersama keluarga mendiang suaminya yang tidak lain adalah keluarga Menteri Jo. Ibu mertua Sundok bernama Nyonya Park. Nyonya Park ingin memastikan laporan pelayannya yang bilang melihat Sundok di tengah kota. Tapi Sundok berhasil datang tepat waktu dan untuk sementara penyamarannya aman. Di dalam keluarga itu hanya ada adik ipar Sundok bernama Yejin. Sekaligus yang mengetahui rahasia Sundok sebagai biro jodoh. Yejin meminta Sundok menggagalkan pertunangannya karena jika tidak, maka Yejin mengancam akan melaporkan rahasia Sundok. 중매의 신인 여주 댁은 알겠다. Di lain sisi Jungwoo ingin membuat laporan terkait buku erotis. Tapi setiap kali teringat Sundok, dadanya mendadak sakit. Sampai-sampai Jungwoo tidak bisa tidur semalaman. Jungwoo kemudian mengunjungi tabib keesokan harinya untuk menanyakan tentang penyakitnya. Menurut tabib, itu adalah jenis penyakit psikologis yang disebabkan oleh keyakinan yang tidak sesuai dengan yang Jungwoo alami. Dari sana, Jungwoo menyimpulkan jika itu karena kesalahpahaman Sundok terhadapnya. Ia pun langsung bergegas ke toko Pak Tarmo untuk mengklarifikasi. Melihat gelagat Jungwoo, Sundok mengira pria itu sebenarnya penasaran dengan kelanjutan novel erotis karya Hwarok, tapi terlalu gengsi untuk memintanya. Sundok pun berinisiatif untuk memberikan novel jilid 1 sampai akhir. 신상을 따려하시니 마음에 심려를 끼쳐드려 죄송합니다. Sayangnya begitu mereka berhadapan, rencana keduanya pun berantakan. Sebab Jungwoo tiba-tiba mengutarakan cintanya kepada Sundok. Namun sepersekian detik Jungwoo langsung tersadar dan meluruskan kesalahpahaman jika kedatangannya adalah untuk mengklarifikasi dirinya tidak suka Sundok. Sebagaimana yang Sundok tuduhkan kemarin. 너에게 반했다. 저에게 반하셨다고. 나는 홍중이가 말이 헛나왔다. 잊어라. Mendengar itu Sundok langsung menyimpulkan Jungwoo adalah pria yang aneh dan membuatnya tidak mau lagi berurusan dengannya. Sepulang dari toko Pak Tarmo, Jungwoo dihadang oleh petugas militer. Ia langsung tumbang dengan sekali bekuk dan berakhir di sebuah sel penjara. Itu semua adalah rencana raja yang ingin memanfaatkan Jungwoo. Raja menjadikan surat pernyataan Jungwoo yang meminta pembatalan pernikahannya dengan putri sebagai senjata agar bisa menghukum Jungwoo.
Raja menuduh Jungwo merendahkan tahta karena dianggap minta nikah lagi. Padahal Jungwo hanya ingin bebas. Apalagi ketika raja ingat, Jungwo lah dalang dibalik penundaan pernikahan putra mahkota. Dan ramuan jahat pun dikeluarkan untuk memberi Jungwo pelajaran. Beruntungnya kali ini raja akan memberikan kesempatan kepada Jungwo untuk menebus kesalahannya. Syaratnya dia harus bisa menikahkan putra mahkota. Akan tetapi Jungwo justru mengusulkan untuk memberantas perawan tua dan bujang lapuk terlebih dahulu, sebagaimana permintaan Menteri Jo. Alhasil, Kasim merekomendasikan 3 putri teman raja yang sampai saat ini masih lajang. Mereka disebut dengan wanita tua lembah Gunung Nam. Berkat ide itu, Jungwo langsung ditugaskan untuk menjodohkan 3 perawan bersaudari tersebut. Jungwo menganggap mudah tugasnya. Ia meminta para janda biro perjodohan untuk melancarkan tugasnya. Sayangnya mereka menolak karena banyak rumor aneh tentang ketiga perawan jomblo itu. Alhasil, para mak comblang itu kompak merekomendasikan Nona Yoju atau Sundok yang kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Jungwo langsung dapat mengenali wanita yang dimaksud setelah para mak comblang menyebutkan ciri-ciri Nona Yoju, yaitu punya tahi lalat di bawah matanya. Di perjalanan menuju rumah Nona Yoju, Jungwo melihat 2 muda-mudi tengah bertengkar. Tapi tiba-tiba dadanya sakit menandakan ada benih-benih cinta di antara mereka. Sayangnya sampai saat ini Jungwo masih belum menyadari penyebab penyakitnya itu. Jungwo melanjutkan perjalanannya menuju rumah Nona Yoju. Di sana Jungwo melihat Sundok tengah tertidur pulas. Kebetulan saat itu tas Sundok terjatuh. Alhasil Jungwo dengan sigap menangkapnya dan membuat Sundok terbangun. Begitu melihat Jungwo, Sundok yang setengah sadar justru mengira Jungwo adalah mendiang suaminya. Lantaran di dalam tidurnya, Sundok lagi memimpikan saat-saat bersama suaminya yang belum bisa ia lupakan. Bahkan Sundok juga menarik Jungwo ke pangkuannya, sedangkan Jungwo justru mengikuti tanpa perlawanan. Hitung-hitung modus bisa bobok di pangkuan janda cantik. Sayangnya tak lama setelah itu Sundok tersadar dan langsung menjauh dari Jungwo. Perseteruan mereka kembali berlanjut. Jungwo yang tidak mau bertele-tele langsung menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu untuk menjodohkan wanita tua lembah Gunung Nam. Mendengar itu, Sundok sebenarnya ingin menikahkan mereka, tapi dia tidak mau terlibat dengan Jungwo lagi. Ditambah lagi hari sudah mulai sore dan Sundok harus segera pulang. Keesokan harinya Sundok melakukan tugas sehari-harinya sebagai menantu keluarga Menteri Jo. Dan asal kalian tahu, Sundok ini sudah memiliki seorang putra ya guys. Sedangkan Jungwo hari itu menuju kantor pemerintahan untuk mencari bantuan dari para menteri yang berpengaruh agar bisa melancarkan tugasnya. Sayangnya Jungwo hanya dapat sebuah catatan para bujang di seluruh kota. Jungwo cukup kecewa akan hal itu, akan tetapi Jungwo justru melihat buku erotis dan diam-diam membacanya. Sampai seorang perwira bernama Herman datang mengejutkannya. Herman mengaku buku itu adalah salah satu bukti dari kematian seorang wanita 8 tahun lalu. Lantaran beberapa ilustrasi tempat sangat mirip dengan TKP. Awalnya Jungwo meremehkan analisa Herman, tapi begitu Jungwo melihat catatan rahasia yang Herman kumpulkan secara diam-diam, Jungwo pun langsung mengakui kemampuannya. Usai dari kantor pemerintahan, Jungwo langsung mengunjungi rumah wanita tua lembah Gunung Nam. Begitu melihat mereka, Jungwo dan Mimin sempat kaget karena wanita yang dimaksud tidak tua-tua amat. Hanya saja dianggap telat nikah pada masa itu, jadi disebut perawan tua oleh masyarakat. Gadis pertama yang muncul adalah si putri sulung bernama Meng Hana. Hana langsung menolak tawaran Jungwo bukan karena dirinya tidak laku, tapi memang tidak mau menikah. Lalu muncullah si bungsu yang ternyata adalah Huarok, yang punya nama asli Meng Samsun.
Kedatangan Samsun mengakhiri usaha Jungwoo hari itu karena ibu mereka memanggil. Malamnya Jungwoo mendapat panggilan dari raja yang sedang menyamar. Raja memperingati Jungwoo agar bertindak hati-hati menjalankan perintah raja lantaran tadi siang meminta bantuan menteri. Karena inti dari politik adalah merelakan sesuatu untuk hal yang lebih besar. 그 부분은 염려치 않으셔도 됩니다. Di lain sisi, fraksi Menteri Jo tengah menggosipkan Jungwoo yang tiba-tiba saja hari ini menjodohkan 3 wanita tua lembah Gunung Nam. Mereka mulai penasaran dengan pergerakan Jungwoo yang bisa saja ada kaitannya dengan rencana raja. Suatu ketika Samsun yang masih menyamar jadi warok meminta bantuan Sundok agar bisa menjodohkan kedua kakaknya. Hal itu dikarenakan Samsun juga ingin menikah dan tidak mau menua dan kesepian. Akan tetapi keinginannya itu akan terhalang apabila kedua kakaknya tak kunjung menikah. Samsun juga membuka identitas aslinya kepada Sundok, jika dirinya adalah salah satu dari wanita tua lembah Gunung Nam. Mendengar itu Sundok langsung setuju tanpa minta persyaratan apapun. 남산골 늙은 아씨 나만 믿어요? Singkat cerita, Sundok mengunjungi Jungwoo untuk menerima tawarannya kemarin. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Jungwoo justru meminta maaf atas sikap kasarnya kemarin. Dan hal itu mendadak membuat keduanya canggung. 중매를 서겠다니 조건을 말했다. 늙은 아씨도 중매 설게요. Walaupun begitu, mereka sepakat untuk bekerja sama karena punya tujuan yang sama. Alhasil Sundok pun langsung dapat bayaran yang lebih tinggi dari biasanya. Tapi Sundok juga minta waktu karena saat ini dirinya masih sibuk. Saat ini Sundok tengah berusaha menjodohkan Yejin dengan putra kepala sekolah, padahal jelas-jelas kedua keluarga itu adalah lawan politik. Itu semua karena Sundok yakin dirinya adalah seorang biro jodoh. 아마 허락하실걸요? Namun karena berurusan dengan keluarga mertuanya, Sundok meminta bantuan temannya yang bernama Nona Yoju. Sebab dialah Nona Yoju yang sesungguhnya. Ya, awalnya Yoju keberatan karena harus berurusan dengan Menteri Jo. Dari tatapannya, sepertinya Yoju memiliki masa lalu kelam bersama Menteri Jo. Walaupun begitu, untuk sementara ini aman karena Yoju hanya berurusan dengan Nyonya Park. Yoju menyampaikan sebagaimana briefing dari Sundok. Nyonya Park langsung setuju tanpa pertimbangan apapun karena dia pernah mendengar kehebatan biro jodoh bernama Nona Yoju, yang berhasil menjodohkan dua keluarga yang berseberangan politik. 보다도 더 어머니를 모르는 것 같아. Usai itu, Nyonya Park langsung menuju kuil Suhwa untuk mendoakan kelancaran pernikahan Yejin. Sundok merasa sedikit bebas karena mertuanya tidak di rumah untuk beberapa hari ke depan. Di lain sisi, Jungwoo mengunjungi seorang saudagar Cina untuk membeli obat jahat dari ulat sutra emas. Sebelum Jungwoo datang, sudah ada seorang utusan yang mengambil obat yang sama. Tujuan Jungwoo mencari obat jahat itu adalah untuk mencari alasan kematian Tuan Putri 8 tahun lalu. Di tempat lain, Menteri Jo sedang bersama Menteri Park. Mereka tengah membicarakan obat jahat ulat sutra emas. Rupanya utusan tadi siang adalah orang suruhan Menteri Jo. Percakapan mereka terhenti begitu Sundok datang untuk menengok pamannya yang berkunjung. Jadi Sundok ini sebenarnya adalah keponakan dari Menteri Park ya guys. Keesokan harinya Sundok akan melaksanakan tugasnya bersama dengan Jungwoo. Sundok sempat mengejek Jungwoo karena menunggangi keledai. Tentu hal itu membuat Jungwoo gengsi. Alhasil ia pun memutuskan untuk jalan kaki. Namun hal itu justru membuat beban bagi Sundok karena Jungwoo sangat manja selama perjalanan. Walaupun begitu mereka tampak saling menyepakati usulan satu sama lain. Sebab waktu yang mepet mereka berencana untuk menikahkan ketiga perawan bersaudara dalam satu waktu. 걱정 마십시오. Namun Sundok sedikit kecewa dengan usulan Jungwoo begitu melihat rumah kliennya yang sangat sempit dan tidak memungkinkan menikahkan mereka sekaligus. Kedatangan mereka disambut oleh Hana dan mempersilahkan mereka menemui sang ibu yang bernama Nyonya Cho. Seorang janda buta yang hanya tinggal bersama 3 putri perawannya. Walaupun diperlakukan dengan lebih baik, tapi Nyonya Cho tetap menolak pernikahan putrinya. Dan saat Jungwoo dan Sundok hendak pulang, satu persatu putri Nyonya Cho datang. Pertama yang datang yaitu Meng Duri, sang putri kedua. Rupanya Duri adalah gadis yang pernah Jungwoo temui dahulu. Disusul dengan Samsun yang lari terbirit-birit karena dikejar oleh Herman. Sedikit kilas balik.
Saat itu Herman berusaha menangkap Samsun atas novelnya, tapi mereka justru terlibat kissing tanpa disengaja. Alhasil kejar-kejaran pun terjadi. Sesampainya di rumah, Samsun langsung bersembunyi. Bukan hanya Samsun, Sunduk juga ikut bersembunyi karena Herman adalah kakak kandungnya. Walaupun sempat kepergok, Herman tampak tidak mengenali Sunduk karena riasannya yang tebal. 실례했어. 친동생이 날 불러? Sementara Herman menggeledah rumah, Sunduk bertemu dengan Nyonya Cho secara pribadi dan mencoba merayunya lagi. Sunduk bisa menebak jika sebenarnya Nyonya Cho sangat ingin menikahkan ketiga putrinya berdasarkan lukisan di dinding. 수 있다는 말씀을 드리는 중인 벽에 걸린 원앙도의 낙관을 Dari sana Nyonya Cho mulai luluh. Dia menanyakan alasan Sunduk menyembunyikan identitasnya dari sang kakak demi menjadi mak comblang. Walaupun tidak dapat melihat, tapi Nyonya Cho bisa merasakan. 뭘 안다고 그리 실컷 속여가며 천한 중매쟁이 짓을. Mendengar itu Sunduk tidak dapat menjawab. Namun diamnya justru menjadi sebuah keberuntungan. Nyonya Cho pun akhirnya setuju untuk menikahkan ketiga putrinya. 자네가 맡아주게. Sedangkan di luar, Herman baru pergi begitu melihat Samsun yang tiba-tiba sudah berganti pakaian jadi wanita. Walaupun begitu, ketiga perawan itu belum tentu aman karena Jungwoo justru dapat ide untuk melaporkan Hwarok kepada Herman. Jika ketiga perawan itu tidak mau menikah sampai 2 bulan ke depan. 화롱님, 제 말을 들으면 생각이 바뀔 겁니다. Jungwoo hampir kalah debat, apalagi melihat Duri yang sangat temperamen. Beruntung Sunduk datang mengumumkan keinginan Nyonya Cho. Sebagai putri yang sangat patuh, ketiga perawan itu pun setuju. 당신 허락을 받았습니다. 네, 잘 부탁하네. Baik Jungwoo maupun Sunduk tampak lega selama perjalanan pulang. Jungwoo masih tetap dengan karakternya yang sangat pede sampai melabeli dirinya sendiri sebagai orang tercerdas di Joseon. Sunduk lalu menanyakan tentang kisah agen cinta pada Jungwoo. 그건 왜? 나리께서 매우 똑똑하다고 하셨죠. Sebagaimana wawasan yang Jungwoo tahu, agen cinta adalah kisah seseorang di masa lalu yang punya kelebihan menyatukan pasangan dalam kisah di masa Goguryeo dahulu. Sunduk sangat penasaran dengan istilah itu karena Nyonya Cho mengatakan Sunduk bagaikan seorang agen cinta. Usai mengutarakan rasa penasarannya, Sunduk langsung bergegas pergi. 모조리 매우 바쁜 체중. Sedangkan Jungwoo langsung mencari informasi tentang kisah agen cinta di perpustakaan Putra Mahkota. Putra Mahkota yang melihatnya berharap bisa bertemu dengan seorang agen cinta untuk menemukan belahan jiwanya. 전화 백성이나 같지 않겠습니까? Mendengar itu, Jungwoo jadi makin semangat. Ia merangkum beberapa informasi tentang agen cinta. Sejak zaman Silla hingga Goguryeo, selalu ada agen cinta pada masanya, yaitu orang yang memiliki kekuatan untuk melihat belahan jiwa orang lain. 연분을 알아보는 능력을 가지고 태어나 고려까지 큰 영향력을 행사했던. Sementara itu, Sunduk mulai merasa dirinya lah agen cinta karena merasa terobsesi untuk menjodohkan orang. Saat tengah curhat bersama Yejin justru tertidur. Seketika Sunduk langsung teringat mendiang suaminya yang berpesan agar Sunduk menjaga Yejin jika dirinya tak ada. Kenangan itu membuat air mata Sunduk menetes tanpa disadari. 무슨 소란이? Keesokan harinya, kabar buruk melanda karena tiba-tiba Hana dipaksa untuk jadi selir Menteri Pak. Nyonya Cho tidak rela jika putrinya harus jadi selir. Tapi ia justru dianggap sebagai penjahat karena menghalangi pernikahan putrinya yang sudah menginjak usia 24 tahun. 평판대감이라. 죄인을 주포하라! 어머니가 죄인이. 아니, 안 돼. 만화에 잡혀갔답니다. 뭐? Sunduk yang mendengar itu langsung bergegas saat pagi buta. Ia menemui Nyonya Cho untuk menenangkannya dengan berjanji akan membereskan masalah kali ini. 내가 하나 아가씨와 정오 전에 반드시. Selain itu, Sunduk juga minta tolong Herman untuk membukakan pintu drum permohonan. Setelah itu, Sunduk langsung menggunakan riasannya sebagai Nona Yoju untuk menemui Jungwoo. Sunduk memberitahukan situasi saat ini, tapi Jungwoo sama sekali tidak keberatan. Bahkan merasa senang karena tugasnya akan lebih ringan. Sedangkan Sunduk tidak setuju dengan cara berpikir Jungwoo yang harus mengorbankan kehidupan Hana. Saking kesalnya, Sunduk sampai menuduh Jungwoo lah dalang di balik masalah Hana saat ini. Sunduk mengancam akan menggagalkan perjodohan wanita tua lembah Gunung Nam. 중매 방식을 따르기로 한 약조를 먼저. 저를 실망시키는 그런 남자가. 나리와 저의 중매 계약은 이 시간부터. Seketika itu, Jungwoo panik karena jika misinya gagal, nyawanya juga akan melayang.
Saat tengah berdebat, tiba-tiba drum permohonan berbunyi. Itu adalah rencana Sunduk dan Hana untuk menarik perhatian banyak orang. Hana langsung mengeluarkan unek-uneknya yang tidak mau dijadikan selir Menteri Park. Selain itu dia juga membongkar kebusukan Menteri Park sebagai rentenir ilegal dan beberapa kasus korupsi. 한 나라의 관리인 병판대감은 법률을 핑계로 Walaupun terdengar masuk akal, tapi bagi Jungwoo itu bukanlah solusi paling aman untuk melawan Menteri Park. Jungwoo akhirnya turun tangan untuk menyelesaikannya. Jungwoo berjanji tidak akan menjadi orang yang mengecewakan bagi Sunduk. 너를 실망시키는 그런 남자가 Seperti halnya pepatah, ujuk dicinta, ulam pun tiba. Menteri Park terancam menjadi terdakwa atas kecerobohannya. Ia mendatangi Jungwoo dengan sendirinya untuk meminta solusi agar bisa terbebas dari dakwaannya. Jungwoo lantas mengatakan solusinya kali ini harganya mahal. Mendengar itu Menteri Park langsung mengeluarkan satu peti hartanya. Sayangnya Menteri Park tidak dapat menghafal alasan yang sudah Jungwoo siapkan. 이래하면 어떨까요? 앞에서 어찌고 한단 말입니까? Alhasil ketika di hadapan raja ia harus pura-pura sakit dan melampirkan berkas pembelaan atas semua tuduhan. Pada baris awal Jungwoo menuliskan pembelaan yang mengatasnamakan rakyat. 저렴한 수수료만 받고 Mendengar itu raja jadi luluh bahkan memuji Menteri Park. Tapi di baris-baris terakhir Jungwoo menambahkan jika Menteri Park siap melunasi setiap tanggungan orang-orang yang berhutang padanya. Bahkan akan memberikan sebagian harta Menteri Park demi kesejahteraan rakyat. Jungwoo tetap ingin memberikan pelajaran bagi Menteri Park, tapi juga tetap menjaga posisinya agar aman di hadapan fraksi pendukungnya dan juga Menteri Jo. 내 병판의 중심에 감복하여 김태진의 식구를 구해준 것이 Berkat kolaborasi antara Jungwoo dan Sunduk, Nyonya Cho pun dibebaskan dan Hana pun bebas dari belenggu Menteri Park. Kini saatnya Sunduk dan Jungwoo untuk melanjutkan misi mereka menjodohkan para wanita tua Lembah Gunung Nam. Sunduk memberitahukan rencananya kepada Jungwoo. Mereka akan memulai dari kuil Sunhwa, di mana kuil tersebut merupakan tempat berkumpulnya para jombloan-jomblowati untuk menemukan sang belahan jiwa ketika perayaan ulang tahun Buddha. Akan tetapi sebelum itu, mereka perlu melatih 3 perawan bersaudara itu untuk dapat memikat para jomblo di perayaan Buddha nanti. 한 것으로 어찌 평생을 함께할 백... 그럼 아가씨들에게 첫눈 맞기 기술부터 Sunduk mencontohkan apa yang harus dilakukan kliennya. Sedangkan Jungwoo berperan sebagai para bujangan yang sedang menanti para gadis di kuil Suwa nanti. 그럼 삼순 아가씨부터 해보죠. 지고 앞에 보이는 담배 Walaupun itu hanya sebuah latihan, tapi Sunduk dapat menggetarkan hati Jungwoo hanya dengan lirikannya. Hal itu membuat dadanya mendadak sakit lagi. 좀 더 좌측으로. 저치. Di antara mereka bertiga hanya Samsun yang paling bisa diajak bekerja sama. Sedangkan Duri dan Hana masih setengah hati hingga membuat Jungwoo emosi. Jungwoo mengancam akan melaporkan Samsun jika kedua kakaknya tidak mau bekerja sama. Berkat gertakan Jungwoo itu, Sunduk dapat melatih para kliennya dengan lancar. Jungwoo juga diam-diam memperhatikan pesona Sunduk sembari menahan dadanya yang semakin sakit. Hari itu tugas Sunduk selesai cukup larut dan membuatnya pulang terlambat. Beruntungnya ada Yejin yang baru pulang dari rumah salah satu teman prianya. Mereka pun selamat dari sidak Menteri Jo berkat Yejin. 밤늦게 어딜 돌아다니는 것이냐? 제가 언니한테 외가에 같이 가달라고 Sementara itu ada kabar mengejutkan dari istana. Yang mana Dayang putra mahkota mendadak meninggal dan kronologinya persis seperti mendiang istri Jungwoo dahulu. Ratu sangat gelisah dan meminta izin kepada raja agar bisa menyembunyikan putra mahkota untuk sementara waktu. Sebagaimana usulan dari kepala dukun. Itu semua rupanya rencana dari fraksi Dongro, yaitu fraksi pendukung Menteri Jo. Di sana juga ada Nyonya Park beserta adiknya yang berstatus seorang selir raja. Nah, fraksi Dongro ini berencana mengambil alih tahta putra mahkota untuk anak selir Park. Dan kali ini Menteri Jo memberikan obat jahat pada pelayan itu agar dapat membuat ratu gelisah. Sehingga dapat mengeluarkan putra mahkota dari istana untuk sementara waktu. Situasi mereka semakin mendukung karena kepala dukun yang dipercaya ratu ada di pihak mereka. 내 자네를 중전의 사람으로 알고 Di tempat lain, kuil Suhwa tengah diramaikan pengunjung selama perayaan kelahiran Buddha. Sunduk juga ke sana bersama Yejin dan putranya. Ia berpisah dengan rombongan untuk mempersiapkan diri sebagai Nona Yoju. Para mak comblang lain tidak dapat mengenali Sunduk saat belum memakai riasan.
Sunduk makin yakin jika penyamarannya selama ini berhasil. Namun hal itu tidak berlaku ketika Sunduk bertemu dengan Jungwoo. 어떡하지? 너 긴장하지 말자. 어찌 몰라볼 수 있느냐? Jungwoo justru menuduh Sunduk sedang menyamar jadi menantu seorang bangsawan. Ia mengancam akan melaporkan Sunduk karena menyalahi aturan. Walaupun begitu, Jungwoo juga memuji kecantikan alami Sunduk tanpa riasan tebal. Mendengar itu, Sunduk cukup lega walaupun sedikit salting. Karena berarti penyamarannya berhasil dan identitas aslinya tidak terbongkar. 아, 그러고 보니 얼굴에 가득... 네? Sunduk pun langsung mengajak Jungwoo berkeliling kuil Suhwa tanpa menggunakan riasannya. Pertama, Sunduk membawa Jungwoo ke pagoda tempat para jomblo yang sudah dijodohkan untuk memeriksa calon pasangan mereka. Mereka berpindah ke pagoda kedua tempat para jomblo tanpa pasangan. Mereka akan melakukan kontak mata pertama dengan lawan jenis yang jika cocok, nantinya akan dijadikan sebagai pasangan. Situasi di pagoda kedua membuat Jungwoo tidak nyaman dan membuat dadanya mendadak sakit sampai hampir pingsan. Sunduk sampai khawatir melihat kondisi Jungwoo. Dari sana Jungwoo pun menceritakan tentang dadanya yang sering sakit jika berada di keramaian. Mendengar itu, Sunduk langsung bersiap untuk menjadi perisai bagi Jungwoo agar bisa keluar dari keramaian. 혹시 사람 많은 곳에 있을 때 가끔 심장이 Sunduk mengajak Jungwoo ke tempat para bujangan berkumpul. Pada suatu kesempatan, Jungwoo membantu mengambilkan sebuah lampion yang tidak dapat digapai Sunduk. Hal itu tentu membuat Sunduk canggung. Sebagai biro cinta, Sunduk sangat paham jika situasi itu adalah awal mula tumbuhnya benih cinta. Mereka pun berpisah untuk sementara karena Sunduk menyiapkan riasannya. Ia teringat kata-kata Jungwoo yang menganggap Sunduk lebih pantas tanpa riasan. Sedangkan Jungwoo bertugas mencatat para bujangan untuk mencari spek yang pantas dengan calon kliennya. Ada satu pria yang menarik perhatian Jungwoo. Dia adalah Bokyum. Jungwoo penasaran karena Bokyum adalah seorang cendekiawan yang memutuskan untuk menjadi petani. Alasannya karena Bokyum adalah bagian dari kedua fraksi yang saling berlawanan. Ia ragu akan sukses jika terlibat di pemerintahan. 파도 남장파도 아닌 제가 대가 입격한들 막 24호 신촌 사는 윤부겸 선비요. Singkatnya, 3 perawan bersaudara telah siap. Tapi para bujangan justru ribut karena perbedaan fraksi. Jungwoo menggunakan keterampilan sulingnya untuk meredam suasana. Dan misi pun kembali berjalan sesuai dengan rencana. Satu persatu perawan itu melakukan tugasnya sebagaimana latihan kemarin. Sunduk juga memberikan perlakuan yang berbeda sebagaimana karakter dari masing-masing gadis. Jungwoo tampak kagum dengan keahlian Sunduk yang selalu dianggapnya sebagai sosok agen cinta. 좋아하는 사람을 보면 가슴이 뛰잖아요. Di lain tempat, Yejin terlihat tidak menikmati perayaannya. Alasannya ikut karena Sunduk ingin mempertemukan Yejin dengan calon suaminya. Akan tetapi, Yejin yang tidak terlalu tertarik akan hal itu memilih untuk menyendiri di pinggir kuil. Di sana dia didatangi Bokyum. Kebetulan teman pria yang Yejin sering datangi kemarin adalah Bokyum. Wajah Yejin mendadak ceria dengan kedatangan temannya itu. Saat itu Bokyum khawatir Yejin terlalu banyak minum, tapi Yejin keceplosan jika dirinya tidak mengkhawatirkan itu sebab seorang putra cendekiawan telah melamarnya. 이 술 진짜 맛있어. Situasi mendadak canggung gara-gara perkataan Yejin tersebut. Bokyum yang tadinya semangat melihat Yejin jadi tidak nyaman karena perasaan cemburu terlihat dari sorot matanya. Walaupun begitu, Bokyum tetap mengucapkan selamat atas lamaran Yejin. 안돼 축하주 한잔 해야지 Di tempat lain, Samsun dan Duri ingin menemui Sunduk karena Samsun merasa tidak ada pria yang tertarik dengannya. Sedangkan Hana pulang lebih dulu untuk mengurus ibu mereka di rumah. Di tengah jalan, Samsun justru bertemu dengan Herman. Dan lagi-lagi kejar-kejaran pun terjadi. Samsun kabur meninggalkan Duri begitu saja. Sedangkan Duri justru bertemu dengan seorang pria yang mirip Mimin. Dia bernama Siul. Kaki Duri kesleo karena terkejut dengan kedatangan Siul. Melihat itu, Siul langsung menggendongnya dan membawa Duri ke dalam kuil untuk diobati. Pertemuan kali ini sepertinya menumbuhkan benih cinta antara keduanya. Sementara itu, Samsun masih dalam pengejaran Herman.
Alih-alih kabur, Samsun justru dapat ide untuk novel barunya yang menceritakan kisah cinta seorang penjahat dengan pengawal kerajaan yang memburunya. Tulisan itu dipergoki oleh Herman dan mengklarifikasi jika Samsun adalah sosok di balik Huarok. Alih-alih menangkapnya, Herman hanya memperingati Samsun untuk berhenti menulis novel karena akan berbahaya nanti. Dari gelagatnya, nampaknya ada benih cinta juga yang tumbuh antara Samsun dan Herman. Lalu scene beralih ke momen utama kita, yaitu Sunduk dan Jungwoo. Kali ini Sunduk banyak menceritakan tentang kakaknya walaupun tidak menyebutkan identitas detail Herman. Selain itu, Sunduk juga ingin menerbangkan lampion untuk membuat permohonan. Sayangnya lampion gagal terbang, beruntung Jungwoo masih punya satu lampion lagi. Dan lampion itu berhasil terbang dan Sunduk langsung membuat permohonan. Jungwoo penasaran dengan permohonan Sunduk, tapi Sunduk tidak mau memberitahunya. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, Jungwoo dapat melihat wajah Sunduk dengan jelas. Dia baru menyadari ternyata Sunduk secantik itu. Saat lagi romantis-romantisnya, tiba-tiba saja Sunduk mendekatkan wajahnya. Berdasarkan novel erotis yang pernah Jungwoo baca, situasi itu mengarah pada saling memberikan stempel. Tapi rupanya Sunduk hanya ingin memastikan bunyi lonceng yang menunjukkan waktu tengah malam. Sunduk langsung meninggalkan Jungwoo begitu saja dan membuat Jungwoo kesal karena terlalu berharap. Sunduk langsung bergegas ke dalam kuil untuk melakukan doa. Di sana sudah ada rombongan Nyonya Park yang sudah sampai lebih dulu. Sunduk hampir ketahuan, tapi lagi-lagi Yejin menyelamatkannya. Di perjalanan pulang, rombongan Nyonya Park dan Sunduk bertemu dengan Herman. Nyonya Park menanyakan alasan Herman membuka gerbang drum permohonan beberapa waktu lalu. Sunduk langsung panik, tapi Herman dengan cepat menjawab jika dirinya diperintahkan oleh menantu raja. Sunduk langsung mengajak kakaknya ke tempat sepi untuk minta klarifikasi. Herman mengatakan menantu raja memang memintanya untuk mengatakan dirinya lah yang memerintahkan Herman. Herman mengatakan walaupun terkenal pemarah, tapi sebenarnya menantu raja adalah orang yang baik. Sampai sini Sunduk masih belum tahu jika menantu raja yang dimaksud adalah Jungwoo. Dia hanya mengira Jungwoo dan menantu raja itu saling mengenal. Usai mendapat pencerahan, Sunduk masih ingin bermain dengan kakaknya. Tapi Herman mengingatkan jika Sunduk bukan anak kecil lagi sembari menjitak jidat Sunduk. Saat hendak kembali ke rombongan, Sunduk melihat ada 2 buah lampion. Rupanya itu adalah lampion yang Jungwoo terbangkan. Ia mengambil lampion Sunduk yang gagal dan menerbangkan sembari membuat permohonan. Lalu scene beralih ke Nyonya Park dan Menteri Jo yang tengah berbincang di rumah mereka. Nyonya Park mengutarakan kecurigaannya terhadap Jungwoo gara-gara laporan Herman tadi. Menteri Jo berencana mengasingkannya, tapi Nyonya Park mengusulkan Jungwoo menjadi tutor cucu mereka yang tidak lain adalah anak Sunduk. Hal itu diharapkan bisa mengetahui niat Jungwoo yang sebenarnya, sebelum mereka bisa memutuskan untuk mempertahankan atau menyingkirkannya. Nyonya Park langsung mengirimkan surat utusannya pada Jungwoo. Tak lama setelahnya, Jungwoo langsung memenuhi panggilan Nyonya Park di rumahnya. Awalnya Jungwoo mencoba menolak, tapi Nyonya Park membutuhkan peran Jungwoo untuk menduduk calon penerus fraksi Dongro yang dahulu didirikan oleh ayah Jungwoo sendiri. Dari sana Jungwoo langsung luluh dan bersedia menjadi tutor anak Sunduk. Lalu apakah Jungwoo akan mengetahui identitas Sunduk? Sayangnya Sunduk lebih dulu menyadari keberadaan Jungwoo di rumahnya, sehingga dia bisa kabur padahal seharusnya menemani anaknya belajar bersama Jungwoo. Saat itu juga, Sunduk baru mengetahui identitas asli Jungwoo sebagai anggota keluarga kerajaan. Padahal selama ini dia mengaku sebagai inspektur di hadapannya. Sementara itu kecerdasan putra Sunduk sudah mulai tampak. Kali ini dia keceplosan, ibunya pernah melarangnya belajar setelah makan malam karena dirinya mimisan. Dia menemui Sunduk di kamarnya untuk menceritakan kejadian barusan. Dengan penuh perhatian, Nyonya Park meminta Sunduk untuk menjaga putranya.
Nyonya Pak lebih takut kejujuran cucunya itu dapat membuat salah paham jika didengar orang lain. Apalagi bocah itu sebenarnya bukan anak kandung Sunduk. 허나 그런 일이 네가 애 교육을 등한시한다 떠들 것 아니냐. Terlepas dari hal itu, Sunduk harus tetap terlibat dengan Jungwoo. Keesokan harinya Sunduk harus menata mental karena berhadapan dengan anggota keluarga kerajaan. Bukan hanya mental tapi juga sikap, apalagi selama ini Sunduk sering bersikap kasar. Tapi sikap Sunduk yang mendadak berubah justru membuat Jungwoo tidak nyaman lantaran ia sudah seringkali melihat Sunduk yang apa adanya. Akan tetapi Sunduk tetap tidak bisa menjaga image apalagi ketika melihat lukisan Jungwoo yang tampak sempurna. Sunduk sangat mengaguminya tanpa ia tahu Jungwoo sebenarnya juga melukis Sunduk diam-diam di ruangannya. 와, 그림 대박. Kali ini Sunduk dan Jungwoo akan merapatkan para kandidat yang cocok untuk 3 perawan bersaudara. Akan tetapi mereka berdua selalu berselisih pendapat. Sampai akhirnya di salah satu pilihan mereka memilih satu orang yang sama dan membuat tangan mereka bersentuhan. Keduanya mendadak canggung tapi juga tidak lekas melepaskan. Sampai-sampai Jungwoo tanpa sadar menanyakan wanita mana yang pantas untuknya. 여인이 어울리겠느냐? Sunduk semakin terbawa suasana, akan tetapi tiba-tiba datanglah obong yang merusak suasana romantis itu. Mereka langsung melepaskan tangan seketika itu dan Sunduk langsung bergegas pergi karena salah tingkah. Sedangkan Jungwoo sendiri memarahi obong yang datang di waktu yang tidak tepat. 적당한 시간에 간식 들고 오라면서요. Malam pun tiba. Nyonya Pak mengunjungi dapur tapi dia tidak menemukan Sunduk di sana. Di waktu yang tepat tiba-tiba Sunduk pun datang. Tapi kali ini Nyonya Pak tidak tertipu. Ia memeriksa kamar belakang Sunduk dan menemukan pakaian Nona Yeoju di sana. Nyonya Pak terkejut bersama dengan pelayannya. Tapi Nyonya Pak justru mengancam pelayannya untuk tetap tutup mulut. Dia hanya memerintahkan pelayannya untuk mencari tahu apa yang Sunduk lakukan selama ini. 그 입 다물지 못해? Di lain sisi, Sunduk dan Jungwoo sama-sama overthinking atas kejadian tadi siang. Apalagi durasi pegangan tangan mereka juga tidak sebentar. Jungwoo takut Sunduk salah paham karena dirinya tidak boleh menikah tapi malah menanyakan hal tidak senonoh seakan sedang menggoda Sunduk. Sedangkan Sunduk lebih ke merasa bersalah dan takut dianggap murahan. 세운 못할 의빈인 줄 뻔히 아는데. 손이 겹쳐졌을 때 바로 뺐어야지. Tapi di sisi lain Sunduk juga diam-diam ragu dengan hatinya yang mulai bergetar jika mengingat Jungwoo. Dia mencoba curhat kepada Yejin dengan menyamarkan kisahnya seakan itu adalah kisah orang lain. Sunduk mengatakan ada kisah antara janda dan duda yang tangannya saling tumpang tindih. Janda itu bingung untuk menarik tangannya tapi juga takut dianggap murahan. Apalagi janda itu hanya mencintai suaminya. Mendengar itu, tiba-tiba pelayannya yang bernama Iem menimpali jika sebenarnya janda yang sedang Sunduk ceritakan berbohong jika mencintai suaminya. Buktinya dia tidak segera menarik tangannya. Bahkan Iem juga mengatakan, jika janda itu sebenarnya menyukai pria itu. Mendengar itu, Sunduk langsung mengelaknya. 아는 척은 내가 아니라면 쪄주는 사람이 그 어른의 사랑을 어떻게 알아? Suatu ketika Sunduk mengunjungi makam mendiang suaminya bersama keluarga mertuanya. Nyonya Pak menemui Sunduk yang termenung sendirian. Nyonya Pak seakan ikut merasakan kesedihan Sunduk yang hidup tanpa seorang suami. Ia juga berpesan jika Sunduk harus merawat putranya karena kelak akan jadi nyonya di keluarga itu. Ucapan Nyonya Pak menjawab kegalauan Sunduk atas perasaannya beberapa waktu terakhir. Sunduk kembali tersadar jika sampai kapanpun cintanya hanya untuk mendiang suaminya. 사랑이 더 큰 건 아니잖아요. 너무 짧았잖아. Usai memutuskan perasaannya itu, Sunduk pun mulai jaga jarak dari Jungwoo. Sunduk mengingatkan jika dulu Jungwoo sendiri yang meminta mereka menjaga jarak karena status sosial yang berbeda. Sunduk benar-benar ingin bersikap profesional mulai sekarang. Tanpa basa-basi, Sunduk langsung menanyakan perkembangan misi mak comblang mereka. 하도록 해라. 근데 왜 자꾸 나와 거리를 두려는 것이냐? 제 방식을 따르기로 한 거 잊지 않으? Begitu halnya dengan Jungwoo yang tidak mau makin terlihat sebagai orang aneh. Ia pun menceritakan progresnya setelah menemui beberapa kandidat. Awalnya para kandidat itu tampak semangat ketika Jungwoo menawarkan opsi gadis untuk mereka. Tapi begitu kesadaran mereka mulai hilang karena pengaruh alkohol, barulah masing-masing mengutarakan isi hatinya. Banyak dari mereka yang takut jika nanti wanita yang akan dijodohkan adalah salah satu dari wanita tua lembah Gunung Nam. Hal itu akibat rumor buruk yang beredar.
Apalagi rumor Putri Sulung yang katanya kerasukan arwah sahabatnya yang meninggal 8 tahun lalu. Hanya Bokyum yang terlihat tidak setuju dengan pandangan para kandidat lain terhadap wanita tua Lembah Gunung Nam. Namun hal itu justru mengakibatkan perseteruan memanas antar para kandidat. 특히 첫째 딸은 그것 좀 뭐가 맞다는 겁니까? 그 병판대가 Usai mendengarkan itu, Sunduk menyimpulkan jika yang perlu mereka tangani saat ini adalah membersihkan rumor Hana dengan cara menemukan pembunuh sahabat Hana yang bernama Chouk. Rumornya arwah Chouk lah yang merasuki Hana hingga membuat para lelaki mundur. Jungwoo langsung bergegas menemui Herman. Hal itu karena Jungwoo pernah melihat catatan pribadi penyelidikan kematian Chouk milik Herman. Jungwoo langsung membawa Herman ke toko Pak Tarmo dan di sana sudah ada Samsun yang akan Sunduk utus untuk membersihkan rumor kakaknya. Herman sangat tidak setuju karena hal itu sangat berbahaya. Tapi melihat sikap Herman, dada Jungwoo mendadak sakit karena Herman dengan berani menunjukkan perhatiannya. Sampai akhirnya Jungwoo pun tumbang tidak dapat menahan rasa sakitnya. 권력자다 너만 반자로 사형당해. 정신 차리십시오. Anehnya Jungwoo langsung pulih begitu Sunduk menenangkannya. Dari kejadian itu, Jungwoo baru menyadari jika dadanya akan sakit ketika melihat dua orang lajang saling bertukar perasaan. Karena hal itu terjadi tidak sekali dua kali, sebab dulu Jungwoo pernah melihat Duri dan Siul pegangan tangan. Hal itu membuat dadanya sakit, kemudian ketika Samsun dan Herman sedang bersama. Serta kejadian di kuil Suhwa yang terdapat banyak jombloan dan jombloati yang saling bertukar perasaan. 어서 좀 부탁하오. 아예 제 생각에는 Terlepas dari hal itu, mereka harus kembali melanjutkan diskusi. Kali ini Herman memaparkan hasil investigasinya. Jika orang yang menjahati nyawa Chouk adalah Menteri Park. Selain itu, alasan Samsung juga ikut terseret dalam kasus ini karena novelnya ditemukan di dalam kamar Chouk sebelum meninggal. Para inspektur menganggap Chouk depresi dan menganggap novel Hwarok sebagai inspirasi untuk mengakhiri hidupnya karena beberapa latar tempat di novel sesuai dengan TKP. 결론부터 말하면 치료하고 있습니다. Walaupun begitu, Sunduk tidak akan membiarkan Samsun jadi kambing hitam. Ia mengajak timnya untuk membalas rumor dengan rumor. Misi kali ini akan mengandalkan kemampuan Samsun untuk mengarang cerita agar dapat menggiring sentimen publik kepada kejahatan Menteri Park. Keesokan harinya Jungwoo dan Sunduk bertemu kembali. Kali ini mereka akan menggandakan cerita buatan Samsun untuk disebarluaskan. Di lain sisi, Jungwoo diam-diam memberikan surat pada Sunduk yang isinya dirinya tidak ingin Sunduk menjauh walaupun statusnya sebagai mantan suami mendiang putri. Sunduk hanya tersenyum dan baru memberikan balasannya ketika hendak pulang. Sesampainya di rumah, Jungwoo sudah tidak sabar membaca surat itu. Namun rupanya Sunduk hanya membalas satu baris dalam kertas bekas yang isinya dia akan mempertimbangkan permintaan Jungwoo. Walaupun begitu, Jungwoo tetap menyimpannya dengan aman dalam sebuah kotak. Sedangkan Sunduk hampir goyah mengingat sikap Jungwoo yang menggemaskan hari ini. Tapi Sunduk langsung berusaha menyadarkan diri jika dirinya tidak boleh terlibat hati dengan Jungwoo. Agar dapat menjaga diri, Sunduk bahkan membakar surat dari Jungwoo. Bahkan di saat mereka bertemu, Sunduk juga terus menjaga jarak. Ia akan bersikap profesional sesuai tugasnya, tidak seperti Jungwoo yang melibatkan masalah pribadi. Hari ini Sunduk dan kawan-kawan juga bakalan lembur untuk mencapai target. 내일이 최초 공개일이라 모두 Tapi Sunduk pulang sebentar untuk memastikan Nyonya Park tidak mencurigainya. Setelah itu Sunduk langsung kembali ke toko Pak Tarmo. Di lain sisi putra mahkota hampir dicelakai oleh musuh. Beruntung dia menyadari dan langsung kabur begitu ada kesempatan. Beruntung kali ini putra mahkota bisa lolos dari kejaran berkat bantuan Hana yang kebetulan sedang cuci baju bersama Duri. 얘는 뭐야? Hana terpaksa membawa putra mahkota ke rumahnya sebab putra mahkota menutupi identitasnya. 띨띨? Keesokan harinya Hana juga membantu putra mahkota kembali kepada ratu. 기한집 자제분 같은데 Walaupun putra mahkota kembali dengan selamat, pihak Menteri Jo ingin menjebak ratu atas kecerobohannya. Semua itu adalah ide dari Nyonya Park yang banyak berperan dalam berbagai macam strategi yang diambil oleh kubunya. 나쁜 상황이 아니죠. 중전을 폐위시킬 수 있어. Kembali lagi ke Jungwoo dan Sunduk.
Saat semua tengah kelelahan setelah kerja lembur, Jungwoo mengajak Sunduk bertemu secara pribadi. Jungwoo langsung menanyakan nama asli Sunduk. Mendengar itu Sunduk merasa haru karena ini kali pertama ada orang yang menanyakan namanya. Sunduk pun menjawab jujur pertanyaan Jungwoo. Dia juga menjawab pertanyaan Jungwoo tentang usianya yang 2 tahun lebih tua dari Jungwoo. Jungwoo semakin ingin tahu banyak tentang Sunduk. Tapi Sunduk menegaskan itu tidak perlu karena setelah misi perjodohan mereka selesai, mereka tak akan bertemu lagi. 네 이름이 무엇이냐? 다시는 볼 일 없는. Keesokan harinya Sunduk dan kawan-kawan sudah siap meluncurkan misinya untuk memberi pelajaran Menteri Park. Semua itu diskenario oleh Sunduk. Jungwoo akan menyamar menjadi Hwarok untuk membacakan novel kisah pribadi wanita jilid terbaru. Dengan menyamarkan identitas, Jungwoo hanya menggunakan jubah hijau agar orang-orang pada mengira jubah hijau adalah identitas Hwarok. Usaha itu membuahkan hasil. Setelah jilid terbaru rilis, rumor langsung menyebar dari mulut ke mulut. Rumor mengarah pada Menteri Park sebagai dalang di balik wafatnya Chouk. Selain itu, rumor Hana dirasuki arwah Chouk juga mulai reda. Rumor Menteri Park bahkan sampai kepada selir Park dan Nyonya Park. 거짓이 대부분이다. 왜 이런 헛소문까지? Sunduk juga meminta Yejin untuk meyakinkan Nyonya Park atas kejahatan pamannya itu. Nyonya Park yang mendengar rumor itu langsung memanggil Menteri Park. Begitu Menteri Park melihat ilustrasi dalam novel itu, gelagatnya langsung bisa dikonfirmasi sebagai seorang pelaku. Nyonya Park langsung mendesak adiknya untuk turun dari jabatan daripada berimbas pada keluarga besarnya. Namun Menteri Park tidak mau tinggal diam. Dia ingin menangkap sendiri orang yang menyebarkan rumor tentang dirinya. 알아서 처리하겠습니다. 누님! Hal itu tentu membuat skenario Sunduk menjadi sedikit sulit. Rencananya Sunduk akan menyamar jadi Hwarok dan Herman akan berpura-pura menangkapnya. 화롱님? Sedangkan Obong bertugas menyiapkan jasad gelandangan untuk dijadikan Hwarok KW agar dikira sudah mati. 한 시즌 앞당겨졌다던데? Namun pas hari H jadwal dimajukan secara mendadak. Jungwoo mau tidak mau harus mengambil peran Sunduk sebagai Hwarok. Jungwoo harus melompati tebing dan nyembur ke danau sebagaimana rencana. Tapi tiba-tiba Jungwoo harus berhadapan dengan Menteri Park yang sudah berbekal panah. Panah pertama berhasil mengenai lengan Jungwoo, sedangkan panah kedua berhasil digagalkan oleh Herman. Walaupun begitu, Jungwoo tetap harus nyebur walaupun tidak bisa berenang. Meski sedikit terlambat, Sunduk berhasil menyelamatkan Jungwoo. Sunduk menyayangkan keputusan Jungwoo yang nekat dan hanya berbekal belajar renang dari buku. Saking khawatirnya, Sunduk merobek sedikit roknya untuk membalut luka Jungwoo. Sedangkan Jungwoo lebih bersyukur dirinya yang terluka daripada Sunduk. Tapi masalahnya kali ini adalah Sunduk terlalu buru-buru menuju lokasi yang telah dijanjikan. Sehingga dia tak sempat memasang riasan ala Nona Yoju andalannya. 맞습니다. 네 다친 것이냐? Kalau Jungwoo memang sudah mengenali Sunduk versi natural ini, tapi Herman sebagai kakak kandung Sunduk justru terkejut melihat adiknya yang ada di sana dan baru menyadari. Ternyata Nona Yoju yang selama ini jadi mak comblang adalah Sunduk. 순덕이 맞지? 오라버니, 내가 나중에 다 설명할 테니까. Kedekatan mereka berdua membuat Jungwoo heran karena Jungwoo juga belum tahu hubungan darah antara Sunduk dan Herman. 모이는 일 없이 직고 부탁드립니다. 이건 뭘 저리 길게 얘기해. Terlepas dari hal itu, mereka tetap melanjutkan rencana dengan menyediakan jasad Hwarok KW agar dianggap telah meninggal. Dan hal itu berhasil mengelabui Menteri Park dan kawan-kawan. 변함이 없네. Nyonya Park masih mendesak agar Menteri Park mundur. Tapi Menteri Jo tidak setuju. Sebab hal itu akan mencurigakan. Padahal Raja sudah berencana untuk mencabut posisi Menteri Park setelah mendengar kabar kejahatannya terkuak. 당장 중매를 그만둬. Malam itu Herman mengunjungi Sunduk untuk menasihati adiknya supaya berhenti menjadi mak comblang karena akan berbahaya jika sampai keluarga mertuanya tahu. Tapi Sunduk masih yakin rahasianya akan aman. Toh selama ini Nyonya Park tidak pernah curiga. Sunduk janji akan mengakhiri setelah misinya kali ini selesai. Sebab misi perjodohan kali ini sangat penting untuk Jungwoo. 경운주 대감에게 엄청 중요한 일이란. Mendengar itu Herman langsung menganggap Sunduk naksir Jungwoo. Tapi Sunduk langsung menyangkalnya. Sebab bagi Sunduk hatinya hanya untuk suaminya. Walaupun hal itu dia ucapkan dengan keraguan. 일부 종사하는 방가의 여인이야.
서방님 뿐이라고. Keesokan harinya Raja memutuskan pemecatannya untuk Menteri Park. Sementara itu, Sunduk dan kawan-kawan kembali berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Yang bikin heran saat ini justru sikap Herman yang mendadak perhatian kepada Sunduk. Hal itu membuat Jungwoo terbakar api cemburu. Namun tidak dengan Samsun. Dia malah makin kagum dan nekat melamar Herman di depan semua orang. Entah apa yang dipikirkan Herman, dia menolak lamaran itu. 다 주시겠습니까? 하시겠는데. 저는 낭자와 혼인할 생각이 없습니다. Samsun langsung bergegas pergi saking terlanjur malu. Di hadapan Sunduk, Samsun berkata kalau dia salah mengira sikap Herman telah menyukainya. Apalagi Herman sering perhatian dan mengkhawatirkan Samsun jika dalam bahaya. Ucapan itu mengingatkan Sunduk pada Jungwoo yang juga sering memperhatikannya dan tidak mau Sunduk terluka. Sunduk mulai kepikiran, jangan-jangan Jungwoo selama ini menyukainya. Terlepas dari hal itu, Samsun langsung memutuskan untuk melanjutkan misi perjodohannya dengan pria lain. Daripada harus meratapi jadi korban harapan palsu. 단칼에 거절하십니까? Mendengar itu, Herman sebenarnya juga panik. Sedangkan Sunduk akan berusaha memberikan yang terbaik untuk kliennya itu. Di tempat lain, Duri sedang mengantarkan pesanan bajunya ke rumah Siul. Ibu Siul menyukai hasil jahitan Duri selama ini. Andai saja Duri dari keluarga terpandang, Ibu Siul berharap bisa menjadikan Duri menantunya. Tapi hal itu sulit terjadi. Apalagi keluarga Siul baru dapat hadiah yang tidak main-main dari keluarga Yejin, yaitu jabatan Menteri Pertahanan untuk ayah Siul menggantikan posisi Menteri Park. Ibu Siul sangat bangga, sedangkan Siul sebagai anak yang berbakti tidak dapat menolak pernikahan itu walaupun sebenarnya hatinya untuk Duri. Sedangkan Duri yang sempat melihat hadiah itu hanya bisa sadar diri dan sadar posisi. 말을 쏟고 있었는데. Di sisi lain, Yejin tengah berbelanja di sekitar toko Pak Tarmo. Ia tidak sengaja bertemu dengan Bokyung yang baru saja menemui Sunduk dan kawan-kawan untuk misi perjodohannya. Begitu tahu Bokyung mau menikah dengan putri kedua wanita tua lembah Gunung Nam, Yejin tampak canggung karena sebenarnya dia juga cemburu. Bahkan Yejin sampai menyewa pelayannya untuk mencari tahu tentang calon istri Bokyung yang tidak lain adalah Duri. Lalu Shin beralih pada Jungwoo yang dapat kabar tentang pelayan putra mahkota yang dirawat dengan rahasia. Sebagaimana kita tahu, pelayan itu memakan obat jahat pemberian Menteri Park. Gejala yang timbul sama persis dengan yang dimiliki oleh mendiang putri dahulu. Jungwoo semakin yakin jika mendiang istrinya kehilangan nyawa karena mengkonsumsi obat jahat dari ulat sutra emas. Jungwoo melapor kepada raja akan mencari dalang di balik kejadian 8 tahun lalu, agar semua dapat kembali normal. 지금 당장 의금부 도산을 들러라. Sayangnya, utusan yang membeli ramuan tersebut sekaligus penculik putra mahkota itu sendiri ditemukan tanpa nyawa. Jungwoo dan raja makin yakin jika musuhnya bukan orang sembarangan. Besar kemungkinan mereka menginginkan kudeta. Kali ini raja makin percaya dengan Jungwoo walaupun bagian dari fraksi Dongro. Sebab raja terharu Jungwoo masih mengusut kematian putrinya. 경원제 의빈을 믿으십니까? Di lain sisi, masalah baru harus Sunduk hadapi karena pelayan Nyonya Park diam-diam masuk kamarnya dan menemukan beberapa pakaian penyamaran Sunduk beserta beberapa buku novel. Pelayan itu melaporkan kepada Nyonya Park jika Sunduk selama ini berkeliling melakukan jasa sewa novel. Alih-alih marah, Nyonya Park mengira hal itu Sunduk lakukan karena merindukan suaminya. 얼마나 고초를 당하셨는데. 근사검에 대해서 알아보는 건. Hal itu diketahui pelayan Sunduk dan langsung lapor ke majikannya. Sunduk langsung panik, ditambah lagi Nyonya Park tiba-tiba memanggilnya. Nyonya Park hanya mengingatkan Sunduk untuk menjaga kepercayaannya, karena Sunduk adalah calon nyonya rumah menggantikan Nyonya Park kelak. Sikap Nyonya Park semakin membuat Sunduk risau. Baginya akan lebih baik jika Nyonya Park memarahinya dan membuat semua jadi jelas. Walaupun begitu, Sunduk masih belum bisa memenuhi permintaan ibu mertuanya. Bahkan besoknya Sunduk menemui Jungwoo untuk membriefing kelanjutan dari misi perjodohan wanita tua lembah Gunung Nam. Dalam satu kesempatan, Sunduk mencontohkan cara memakaikan kutek kuku tradisional agar Jungwoo bisa mengajari klien mereka besok. Mitosnya, jika kita mewarnai kuku secara tradisional,
maka cinta kita akan terwujud. 손가락 하나만 내밀어 보십시오. 사랑이 이루어진다는 전설이 있습니다. Jungwoo tampak salting. Dia juga menanyakan alasan Sunduk setia menjanda padahal dia adalah seorang agen cinta. Sunduk menjawab, itu karena tidak ada ruang di hatinya untuk pria selain suaminya. Hal itu Sunduk katakan untuk menguatkan hatinya karena saat itu Sunduk sudah mengetahui jika dia sudah mencintai Jungwoo. 돌이켜 생각하면 이 말을 하는 내가 내게 마음을 내주었다는 걸. Begitu hati mereka mulai tertaut, tiba-tiba Obong datang membawa kabar buruk. Beberapa hari lalu, Obong bertemu dengan pemburu budak yang sedang mencari keberadaan gadis bertahi lalat di bawah matanya. Gadis itu digadang-gadang sebagai Nona Yeoju atau Sunduk yang dituduh menghabisi nyawa putra sulung Menteri Jo. Yang mana putra sulung Menteri Jo ini juga kakak ipar Sunduk. Mendengar itu Jungwoo merasa dihianati oleh Sunduk. Dia memutuskan kontrak untuk bekerja sama dengan Sunduk tanpa memberi Sunduk kesempatan menanyakan maksud dan tujuan Jungwoo. 운전병으로 남편을 잃어 과부가 됐. Alih-alih melaporkan, Jungwoo justru meminta Sunduk untuk meninggalkan Hanyang. Keputusan itu Jungwoo ambil walaupun harus berderai air mata meninggalkan sang tambatan hati. Jungwoo juga mengelak jika dirinya menyukai Sunduk walaupun kegalauannya jelas terbaca oleh penonton. Jungwoo bahkan membereskan barang-barangnya yang berkaitan dengan Yeoju agar bisa move on. Dia juga berusaha menyibukkan diri untuk melupakan Sunduk. Akan tetapi hatinya tidak bisa bohong karena Sunduk sudah terlalu memenuhi hatinya. Sementara itu Sunduk yang baru tahu latar belakang Yeoju justru meragukan tuduhan itu. Dia menanyakan ke sana kemari untuk mencari informasi Yeoju. Sebab dulu Sunduk dan Hermanlah yang menyelamatkan Yeoju ketika terdampar di sungai dan melewati masa-masa kritis. Berkat kebaikannya, Yeojulah yang membuat Sunduk kuat menjalani hidup ketika suaminya meninggal. Sejak saat itu Sunduk memakai nama Nona Yeoju. 마님을 위해서요. 여주택이란 이름으로 중매. Dan untuk membalas budinya, Sunduk meminta bantuan Herman untuk mengusut kasus yang sudah 8 tahun berlalu itu agar Yeoju bebas dari tuduhan. 저녁 진지 올릴까요? Di lain sisi, Jungwoo masih tenggelam dalam kegalauannya sampai tidak mampu melakukan apapun dan mogok makan. Berdasarkan tabib, Jungwoo lagi mengidap penyakit paling berbahaya bagi para pejuang cinta, yaitu penyakit di mabuk cinta. Satu-satunya obat adalah Jungwoo harus bertemu dengan Sunduk. Walaupun begitu, Jungwoo sudah terlanjur kecewa dan menolak untuk bertemu dengan Sunduk. 법자를 왜 만나겠느냐? Di sisi lain, Sunduk mengingatkan Yejin jika dia tahu perasaan Yejin yang sebenarnya adalah untuk Bokyung, bukan calon suaminya. Tapi Sunduk mengingatkan mungkin terasa lebih menyayat hati karena tidak ditakdirkan bersama. Tapi sebenarnya nasihat itu untuk diri Sunduk sendiri, karena mustahil dirinya bisa bersama dengan Jungwoo. Keesokan harinya, Jungwoo harus tetap tabah melawan mabuk cintanya untuk bisa melatih para bujangan untuk level perjodohan selanjutnya. Tapi seperti biasanya, kali ini Jungwoo melatih mereka sendirian. Tapi tak dapat dipungkiri, Jungwoo terus-terusan mengingat Sunduk. Bahkan di sela-sela kegiatannya, Jungwoo seringkali berhalusinasi ada Sunduk di hadapannya. Sedangkan Sunduk sendiri menemui Nyonya Cho di rumahnya. Percakapan kali ini membahas tentang agen cinta. Nyonya Cho tampak sangat paham bagaimana insting agen cinta bekerja. Karena dahulu sebelum kehilangan penglihatan, Nyonya Cho adalah seorang agen cinta. Dan pasangan terakhir yang dia satukan adalah Sunduk dengan suaminya. Tapi setahu Sunduk mereka bertemu tanpa mak comblang. Padahal sebenarnya Nyonya Cho yang mempersatukan mereka. 땅현 술사로 맺어줄. Mendengar perkataan Nyonya Cho, Sunduk makin yakin jika jodohnya adalah mendiang suaminya seorang. Bagi Sunduk, Jungwoo hanyalah angin berlalu dan berharap Jungwoo tidak terlalu kecewa dengan pilihannya. 맞아요. Keesokan harinya Samsun mendatangi Jungwoo. Samsun menebak Jungwoo dan Sunduk lagi bertengkar karena tidak datang bersama kemarin. Maksud kedatangan Samsun kali ini untuk membantu Jungwoo agar bisa bertemu dengan Sunduk. Hari itu Sunduk akan ke rumah para perawan tua untuk membriefing mereka lagi. Dan Samsun memberikan tempat persembunyian supaya Jungwoo bisa melihat Sunduk diam-diam. 24호님에게 제호탕을 건네주십시오. 저랑 열심히. Saat Sunduk tengah sibuk melakukan tugasnya, tiba-tiba Obong datang memberitahukan ada pemburu budak yang mencari Yeoju.
yang sudah menemukan lokasi Sunduk saat ini. Obong langsung menyeret Sunduk ke gudang yang mana sudah ada Jungwoo di dalam sana. Mereka sama-sama kaget sekaligus canggung. Jungwoo meminta Sunduk untuk tinggal sebentar karena dia merasa akan mati jika tidak melihat Sunduk. Jungwoo juga dengan berani memeluk Sunduk dengan erat. Begitu pemburu budak itu pergi, Sunduk langsung melepaskan pelukan Jungwoo dan bergegas pergi. Sedangkan Jungwoo menahannya karena khawatir Sunduk akan tertangkap. Akan tetapi Sunduk meyakinkan dirinya bukanlah seorang pembunuh dan tuduhan itu adalah jebakan. Mendengar itu, Jungwoo justru menawarkan Sunduk untuk tinggal di rumahnya. Bukan demi Sunduk, tapi demi dirinya sendiri yang dimabuk cinta. Kejujuran Jungwoo membuat Sunduk memberanikan diri bilang dia tidak mencintai Jungwoo, walaupun tahu perkataannya akan semakin menghancurkan Jungwoo. Setelah Sunduk pergi, Nyonya Cho memanggil Jungwoo. Tujuannya untuk mengingatkan agar Jungwoo melepaskan Sunduk. Selain mereka tidak bisa bersama, memaksakan perasaan bukanlah sebuah cinta. Alih-alih mundur, Jungwoo justru memutuskan untuk mengusut kasus Yeoju supaya bisa membebaskan Sunduk dari tuduhan palsu. Dia mengundang Sunduk dan Herman ke rumahnya, walaupun terpaksa. Sunduk mengesampingkan egonya demi kebaikan Yeoju. Ia pun memenuhi undangan Jungwoo dan datang bersama Herman. Berdasarkan diskusi yang mendalam dan juga beberapa data yang sudah mereka kumpulkan, kasus pelenyapan putra sulung Menteri Jo mengarah pada sebuah novel karya seorang biksu yang disinyalir berdasarkan kisah cinta. 설마 그 소설 이 주사서는 실화를 바탕으로 쓴 거 아닐까요? Sunduk ingin mengunjungi biksu itu, tapi di sana sudah ada Jungwoo yang menunggu. Kebetulan hari itu hujan turun. Mereka pun berteduh bersama. Di sela-sela waktu, dengan nada yang serius Jungwoo bertanya alasan Sunduk bohong dengan perasaannya sendiri. 그러니 너도 Bukan kepedean, melainkan Jungwoo sudah menyadari itu sejak lama. Setiap waktu yang mereka habiskan bersama, Sunduk selalu menunjukkan tanda-tanda cinta pada Jungwoo. Mendengar itu, akhirnya Sunduk jujur dengan perasaan yang dia tahan selama ini. Sebenarnya Sunduk tahu dirinya menyukai Jungwoo, tapi dia juga tidak bisa melupakan suaminya selamanya. Sehingga Sunduk tidak berani untuk menerima perasaan Jungwoo maupun memberikan hatinya untuk Jungwoo. Mendengar itu, Jungwoo jadi bisa memahami perasaan Sunduk dan berhenti memaksanya untuk bersama. 거짓말한 것이냐? 대감님을 좋아했기 때문이에요. Hujan pun reda. Sunduk dan Jungwoo harus tetap profesional menjalankan tugas mereka. Kali ini, mereka sudah bertemu dengan seorang biksu yang menjadi kunci dari kasus Yeoju. Biksu itu menceritakan dirinya punya kelainan seksual, yang mana pasangan sesama jenisnya adalah putra sulung Menteri Park. Dulu ceritanya karena terlanjur malu, Menteri Park dengan tega merenggut nyawa putranya sendiri untuk menjaga nama baik keluarga. Dan untuk menutupi kejahatannya, Menteri Park menjadikan Yeoju kambing hitam. Dia dituduh menghabisi demi menguras harta hingga menjadi buronan sampai sekarang. 능은에게 아무 일도 없는 것으로 보아 그의 죽음 그 자리에서 목숨을 잃었습니다. Setelah itu Sunduk dan Jungwoo berpisah di depan kuil. Sebelum itu Jungwoo meminta Sunduk melupakan tentang mabuk cintanya. 일전에 말한 상사병은 네 말대로 나의 문제이니. Malamnya Herman mengunjungi Sunduk. Niatnya mau memarahi adiknya karena seharian tadi bersama Jungwoo. Tapi Herman tidak tega melihat kondisi Sunduk yang tampak banyak pikiran. Gimana tidak, dia ingin membantu Yeoju tapi konsekuensinya harus melawan ayah mertuanya sendiri. Sunduk menanyakan pada Herman, memangnya demi kebaikan keluarga orang tua sampai harus mengorbankan anak mereka. 경운제 대감. 아버님 죄를 밝히는 일이 될 거라 꿈에나 생각해. Pertanyaan itu membuat Herman teringat kepada keluarganya. Karena dulu ayah mereka menikahkan Sunduk demi keselamatan keluarga dan memberikan posisi untuk Herman. Herman merasa sangat bersalah. Dia sampai memutuskan untuk tidak menikah karena merasa adiknya menjadi korban. Mendengar pengakuan itu, Sunduk jadi makin sedih karena selama ini dia yakin menikah dengan suaminya atas dasar cinta. Bahkan dia memaksa ayahnya untuk memberi restu padahal tahu suaminya memiliki penyakit. Sunduk makin menangis terseduh-seduh. Bukan hanya karena tidak terima dengan perkataan Herman, tapi juga takut karena perkataan Herman membuatnya semakin goyah untuk mempertahankan suaminya di hati Sunduk.
Karena di samping itu perasaannya pada Jungwoo semakin besar. 못 보낸다고 하도 말려서. Bahkan bayangan Jungwoo selalu mengganggu hari-hari Sunduk. Sedangkan Jungwoo saat ini justru fokus dengan beberapa kasus. Mulai dari obat jahat ulat sutra, penculikan putra mahkota hingga kematian putra sulung Menteri Jo. Dia yakin semua itu mengarah pada satu orang pelaku. 조인현은 아버지 손에 죽었다. Sementara itu, Menteri Jo juga mulai memperhatikan gerak-gerik Jungwoo. Ia tak mau misi Jungwoo menikahkan para perawan tua berhasil, sebab hal itu akan dimanfaatkan oleh raja untuk menikahkan putra mahkota dan tujuan awal fraksinya untuk mengambil alih tata akan gagal. Akan tetapi, usulan itu lagi-lagi ditentang oleh Nyonya Park. Dia lebih setuju jika masalah perawan tua diselesaikan oleh orang dari kubu mereka. Dan untuk masalah putra mahkota, Nyonya Park sudah memiliki rencana. 한양원녀가 역시 우리 누님께서는 벌써 Beberapa hari lalu putra mahkota dan Hana rupanya sering bertukar surat. Nyonya Park lantas memanfaatkan itu untuk menjebak putra mahkota. Keputusan Nyonya Park mengamankan posisi Jungwoo yang hampir dicurigai. Jungwoo kembali mengajar putra Sunduk dengan baik seperti tidak terjadi apa-apa. Pada pembelajaran kali ini Sunduk tidak sempat kabur saat Jungwoo datang. Dia pun bersembunyi di ruangan sebelah. Sunduk sempat mendengar percakapan Jungwoo dengan putranya. Jungwoo mengatakan dirinya merindukan mendiang istrinya. Dia juga menepis rumor yang katanya terpaksa menikahi Tuan Putri. Padahal nyatanya Jungwoo dan Putri sama-sama menikah atas dasar rasa cinta. Ucapan itu tentu membuat hati Sunduk terluka. 꾸민 영의정을 포기할 정도로. Akan tetapi jawaban putra Sunduk membuatnya tersentuh. Putra Sunduk curhat dirinya juga seringkali merindukan kedua orang tua kandungnya yang tidak lain adalah putra sulung keluarga tersebut. Tapi bocah itu juga punya ibu yang merawatnya dengan sangat baik dan selalu menyayanginya. Jungwoo tampak kagum dengan ibu dari bocah yang dia ajar tanpa ia tahu jika ibu yang diceritakan oleh bocah itu adalah Sunduk. 너무 어려서 기억은 없지만 늘 느끼는 거지만. Lalu scene beralih pada festival di bulan Mei, di mana para perawan tua dan kandidat bujangan akan mengikuti misi perjodohan level selanjutnya. Sunduk datang lebih dulu, padahal biasanya Jungwoo sudah standby ketika Sunduk datang. Sunduk ingin membahas jadwal hari ini, tapi Jungwoo sudah lebih dulu memahaminya. Jungwoo kini terlihat lebih serius tapi cuek tidak seperti dulu saat mengejar-ngejar Sunduk. 맞습니다. 그럼 첫 번째 씨름 시합장 신시정각. Singkat cerita, misi perjodohan bisa disebut gagal tapi juga tidak sepenuhnya gagal. Kenapa demikian? Karena para pasangan tidak bersatu dengan pasangan yang disiapkan oleh Jungwoo dan Sunduk, melainkan bertemu dengan jodoh masing-masing bagaikan takdir. Herman menyelamatkan Samsun dan kali ini Herman dengan berani melamar Samsun. Sedangkan Duri justru bertemu dengan Siul padahal Siul seharusnya dengan Yejin. Yejin sendiri tidak datang karena dia menemui Bokyung yang seharusnya jadi pasangan Duri. Jadi intinya mereka bertukar pasangan ya guys. 혼인해 주시겠습니까? Nah, yang paling bisa diharapkan adalah Hana. Dengan kecantikannya, pasangan Hana langsung jatuh hati. Jungwoo langsung merangkul Sunduk untuk menjauh dari kerumunan agar tidak mengganggu momen kencan Hana. Tapi sayangnya Hana gagal karena saat menaiki ayunan dia melihat putra mahkota sedang diculik. Sementara itu dari kejauhan tampak Sunduk dan Jungwoo sedang berbincang-bincang. Jungwoo mengungkapkan kekagumannya atas festival bulan Mei. Tapi di balik itu Jungwoo ingin mengunjungi festival Mei di tahun-tahun berikutnya bersama Sunduk. Mendengar itu Sunduk jadi bingung. Karena maksud perkataan Jungwoo adalah dia ingin menghabiskan hidupnya bersama Sunduk. Karena setelah misi perjodohan itu selesai, Jungwoo bukan lagi menantu raja. Dia akan bebas melanjutkan hidup termasuk menikah. Jungwoo juga memberikan buku silsilah keluarga Ho dan mengira Sunduk adalah bagian dari keluarga itu. Padahal marga Sunduk adalah marga Jo. Jungwoo juga melarang Sunduk untuk melupakan mendiang suaminya, sebab Jungwoo juga tidak bisa melupakan istrinya. Tapi tidak bisa dipungkiri jika mereka berdua sama-sama saling jatuh hati. 너를 좋아하는 건 확실하다. 이게 뭡니까? 너의 양반. Kemudian Sunduk ingin meluruskan kesalahpahaman tentang keluarganya. Tapi sayang, tiba-tiba saja terlihat keributan dari kejauhan. Akibat Hana menggagalkan perjodohan karena melihat putra mahkota diculik. Hana mencoba mengejar para penculik itu, disusul oleh Sunduk dan Jungwoo yang mengikuti di belakang.
Di tengah jalan, Sunduk justru bertemu dengan pemburu budak yang mencari Yeoju. Jungwoo langsung melindungi Sunduk dengan mengatakan jangan ganggu istriku. Tapi itu percuma karena Yeoju asli tiba-tiba muncul. 잠시만 가만히 있거라. Alih-alih kabur, Yeoju justru ingin menemui pemburu budak itu karena rupanya mereka adalah sepasang kekasih. Sedangkan Jungwoo yang baru bertemu Yeoju, jadi tahu jika nama Nona Yeoju yang Sunduk gunakan hanyalah samaran. Dan lagi-lagi saat Sunduk ingin memberitahu identitasnya, situasi berbahaya Hana dan putra mahkota mengalihkan perhatian mereka. Jungwoo yang melihat kebersamaan Hana dan putra mahkota langsung merasa sakit dada, mengindikasikan adanya benih-benih cinta di antara mereka. Selain itu, Jungwoo juga berusaha untuk melawan para penculik dengan kemampuan bela diri yang apa adanya. Beruntung dari kejauhan tiba-tiba sebuah bantuan datang. Dia adalah pemburu budak. Singkat cerita, mereka dapat mengusir para penculik itu. Dari kejauhan, tampak orang suruhan Menteri Park sedang mengawasi dan langsung kabur saat menyadari misinya gagal. Kejadian hari itu semakin memperkuat dugaan Jungwoo jika ada pihak yang ingin merobohkan pilar kerajaan. Jungwoo pun langsung melaporkan kepada raja, tapi dia tak berani mengungkap pelaku sebelum dapat bukti yang kuat. Di balik itu, kubu Menteri Jo makin mengincar Jungwoo lantaran selalu terlibat menggagalkan rencana mereka untuk membantu raja. Sementara itu, Sunduk mampir ke markas untuk beristirahat. Dia juga membuka sebuah surat yang diselipkan dalam buku pemberian Jungwoo. Surat itu berisi lamaran Jungwoo yang ingin hidup bersama dengan Sunduk. Sunduk sempat dilanda kebingungan beberapa saat setelah membaca surat itu. Tapi tak butuh waktu lama, dia pun memutuskan pilihannya. Dia berpenampilan sebagai menantu janda keluarga Jo ketika Jungwoo datang. Dengan jujur, Sunduk mengatakan dirinya juga ingin menghabiskan hidup bersama dengan Jungwoo. Dia bersyukur bisa memberikan hatinya untuk Jungwoo tanpa harus mengkhianati mendiang suaminya. Tapi satu hal yang membuat Sunduk tidak bisa menerima lamaran Jungwoo, yaitu Sunduk seorang wanita bangsawan yang sudah memiliki putra. Sebagaimana hukum saat itu, janda bangsawan dilarang untuk menikah lagi karena akan menjadi nyonya dalam keluarga suaminya. Mendengar itu, Jungwoo sangat terpukul. Terlebih saat Sunduk memutuskan untuk meninggalkannya. 저 역시 과부 중매쟁이. 만나지 말아야 할 것 같습니다. Setelah mencampakkan Jungwoo, Sunduk berusaha meyakinkan hatinya jika apa yang dia lakukan sudah benar. 어머니! 잘했어. Malam pun tiba. Suasana hati Jungwoo sudah mulai suram. Ditambah lagi, dia bertemu dengan para bujangan yang gagal dia jodohkan. Rupanya mereka sudah menemukan tambatan hati masing-masing. Hanya Jungwoo yang sendiri dan juga hanya Jungwoo yang kesepian malam itu. Puncaknya ketika Jungwoo sudah sampai di rumahnya. Pandangannya kosong, pikirannya kacau. Dia hanya ingin sendirian malam itu. Di dalam tidurnya, Jungwoo bermimpi tenggelam di dalam air. Ia melihat Sunduk datang ingin menyelamatkannya. Tapi anehnya, tangan mereka tidak bisa menggapai. Nampaknya mimpi serupa juga hadir dalam tidur Sunduk, membuat keduanya tampak sangat menyedihkan. Akan tetapi keesokan harinya, Sunduk mulai mengkhayalkan Jungwoo sebagai konsekuensi atas penolakannya. Tapi saat tersadar, Sunduk ingat dirinya tidak seharusnya menunggu Jungwoo. Di lain tempat, Menteri Jo dan Menteri Park tengah menggosipkan Jungwoo yang menemui biksu beberapa waktu lalu. Mereka curiga Jungwoo mengetahui perbuatan Menteri Jo pada putranya. Percakapan itu didengar oleh Nyonya Park dari luar. Nyonya Park teringat bagaimana sakitnya kehilangan putra sulungnya. Dia juga mulai mencurigai suaminya sendiri tapi tidak punya bukti apapun. Tak butuh waktu lama, Menteri Jo langsung mengumpulkan fraksi Dongro untuk menyingkirkan Jungwoo karena dianggap sumber masalah. Tiba-tiba saja Nyonya Park datang menentang keputusan suaminya di hadapan semua anggota fraksi. Menurutnya, menyingkirkan Jungwoo terlalu menarik perhatian raja. Perdebatan itu berlanjut secara pribadi antara Menteri Jo dan Nyonya Park. Melihat suaminya terobsesi untuk menyingkirkan Jungwoo membuat Nyonya Park curiga.
ada hal lain yang suaminya sembunyikan dan sudah diketahui oleh Jungwoo. 더 있는 것입니까? Sementara itu, kondisi Jungwoo makin memprihatinkan karena mabuk cintanya semakin parah. Tapi kondisinya mendadak membaik ketika mendapat surat dari Sunduk. Alih-alih membalas surat itu, Jungwoo lebih memilih untuk menemuinya secara langsung, padahal Sunduk hanya menanyakan latar belakang tuan muda yang Hana selamatkan kemarin. 다른 사람. 굳이 Karena Sunduk kini dalam misi untuk menjodohkan Hana dengan tuan muda yang sebenarnya seorang putra mahkota itu, keinginan Sunduk langsung ditentang oleh Jungwoo yang tahu latar belakang putra mahkota. Perdebatan itu membuat Sunduk tidak nyaman, tapi Jungwoo tidak mau Sunduk membuat alasan lagi agar bisa menjauhinya. Dengan begitu mereka sepakat akan melupakan kejadian penolakan Sunduk kemarin. Walaupun begitu, Jungwoo akan tetap memperlakukan Sunduk layaknya seorang wanita bangsawan. Mereka pun melanjutkan diskusi perjodohan Hana dan putra mahkota. Sunduk ngotot ingin menyatukan mereka terlepas dari usia keduanya. Tapi begitu membahas Hana dan putra mahkota, dada Jungwoo sakit lagi. 중매만 끝나면 더는 만나자는 일 없을 테니 다른 사람을 찾아봅시다. Sunduk langsung mengajaknya ke Nyonya Cho yang paling paham tentang agen cinta. Seorang agen cinta akan punya kemampuan khusus untuk mengidentifikasi jodoh seseorang. Dan sakit di dada Jungwoo adalah salah satu petunjuk yang dimiliki oleh seorang agen cinta. Awalnya Jungwoo ragu dengan keahliannya, tapi dia mulai menyadari kemampuannya sangat bisa diandalkan untuk bisa menyatukan Hana dengan putra mahkota sebagaimana keinginan raja. 대감께서 쌍년술사간데 그건 역시 Kenyataan Jungwoo sebagai seorang agen cinta membuat Sunduk sedikit kecewa. Sebab Sunduk sudah sangat yakin dirinya lah adalah seorang agen cinta. Di hadapan Sunduk, Jungwoo berusaha rendah hati. Tapi Sunduk terus berusaha meyakinkan Jungwoo untuk percaya diri. Sebab agen cinta adalah status yang paling ingin Sunduk miliki. Jungwoo mengatakan jika dia seorang agen cinta, bagaimana dengan sakit dadanya ketika melihat Sunduk? Apakah itu juga takdir? 대감님이 쌍년술사라 진짜 연분을 만나게. Tapi untuk satu kasus ini Sunduk selalu mengelak. Dia teringat perkataan Nyonya Cho jika Sunduk dan suaminya adalah belahan jiwa. Sunduk yakin perasaannya dengan Jungwoo hanya sebatas angin sepoi-sepoi yang akan mereda suatu saat nanti. 지나가는 바람일 거예요. 힘이었다는 걸 맹박사댁 부인이 보셨대요. 그럴까요? Sebelum mereka benar-benar merelakan perasaan satu sama lain, keduanya ingin menikmati masa-masa bersama dulu. Sunduk penasaran bagaimana kisah cinta Jungwoo dan Tuan Putri dahulu. Jungwoo pun menceritakan dengan tanpa sungkan. Dahulu Jungwoo jatuh cinta pada pandangan pertama saat mengira Tuan Putri adalah seorang dayang. Tapi saat tahu gadis itu seorang putri, Jungwoo lebih memilih merelakan cita-citanya. 하늘이 내려준 천생연분은 따로 Mendengar itu Sunduk tampak lega sebab sejatinya cinta sejati tidak akan memandang bagaimana masa lalu pasangannya. 제가 처음 반한 이가 부인이 아니요. 유주자가도 저처럼 신분을 속여가 더 좋아졌다. Mereka tetap melanjutkan misi perjodohan. Kali ini mereka berusaha menjodohkan Duri dengan bujangan lainnya. 아무나 괜찮아. 감사하고. Sepulang dari rumah Duri, Jungwoo menanyakan asal keluarga Sunduk. Alih-alih menjawab, Sunduk justru mengajak Jungwoo ke rumah orang tuanya dulu. Jungwoo bilang dirinya dulu besar di wilayah itu juga. Mereka berandai-andai jika dulu mereka bertemu dan menikah, Jungwoo akan tetap bisa jadi menteri, bonusnya punya istri secantik Sunduk. 만나지 않아 참으로 다행이네요. Lamunan mereka berakhir begitu pemilik rumah datang. Di perjalanan pulang, mereka justru bertemu dengan Nyonya Pak yang baru pulang dari kuil Suhua. Sunduk tidak berani kabur tapi juga berusaha bersembunyi dari mertuanya. Beruntung Jungwoo langsung membawanya pergi. Hal itu karena Jungwoo tidak mau terlibat dengan Nyonya Pak yang menentang misi perjodohannya. Tapi mengingat ibu mertuanya ada di sekitar sana, Sunduk jadi curiga Nyonya Pak ingin mengunjungi Yeoju. Lantaran dalam misi perjodohan Yejin, Sunduk sengaja menyewa Yeoju agar menggantikan dirinya di hadapan keluarga mertuanya. 설마 여주택을 찾아가시는 Sayangnya, usahanya mendahului Nyonya Pak gagal karena Yeoju sudah terlanjur memberitahukan yang sebenarnya. Dia pun bingung saat ditanya tentang tujuan Jungwoo menemui biksu di kuil. Alhasil Nyonya Pak kini mencari keberadaan Mak Comblang yang tanpa dia tahu sebenarnya adalah mantunya sendiri. 언제 대감과 같이 다니는 중매쟁이를 전에 오셨었는데? Sedangkan Sunduk mulai ragu untuk menggunakan identitas palsunya.
Ia pun kembali ke setelan asli Sunduk si janda bangsawan. Dengan begitu Sunduk dan Jungwoo tidak bisa berjalan berdampingan sehingga Jungwoo hanya bisa mengikuti Sunduk dari belakang. Mereka berpisah di persimpangan jalan dan Sunduk melanjutkan perjalanannya sendiri. Sesampainya di rumah, Jungwoo galau karena tidak menemukan celah hukum agar bisa menikahi janda bangsawan. Di lain sisi, Sunduk menemui Nyonya Pak untuk memberikan laporan pertanian. Melihat pekerjaan Sunduk yang rapi, Nyonya Pak yakin Sunduk adalah calon nyonya rumah yang cocok. Dia berencana mengajak Sunduk ke istana untuk bertemu dengan adiknya yang menjadi selir raja. 첫째가 모레 숙빈 마마를 뵈러 가. Sampai sini, Sunduk benar-benar takut identitasnya diketahui oleh Jungwoo jika bertemu di istana nanti. Sunduk ingin segera mengakhiri misinya sebelum pernikahan digelar. Sebagai gantinya, Sunduk menyerahkan semua kebutuhan pernikahan ketiga wanita tua lembah Gunung Nam. Tapi Jungwoo menolak itu dan tidak memberi kesempatan pada Sunduk untuk meninggalkannya lagi. Suatu ketika Jungwoo melaporkan pada raja terkait investigasinya tentang obat jahat ulat sutra emas. Usut punya usut, orang yang membeli obat jahat itu adalah Menteri Park. Raja bisa menuntut Menteri Park atas tuduhan pemberontakan. Tapi raja ragu karena Menteri Park adalah paman dari putranya yang bernama Pangeran Jinsung. Pangeran Jinsung inilah yang digadang-gadang akan mengambil alih tahta putra mahkota hanya karena keserakahan keluarganya. Dengan begitu, raja tidak mau jika putranya ikut terluka. Alhasil Jungwoo pun diminta mencari cara untuk menghukum Menteri Park tapi juga bisa menyelamatkan Pangeran Jinsung. 8년 전에도 좌상이 세자를 지면 진성군 또한 무사하지 못. Di istana bagian lain, Sunduk bersama rombongan Nyonya Pak baru menemui selir Park. Di tengah jalan, Sunduk justru berpapasan dengan Jungwoo. Keduanya sama-sama terkejut. Apalagi Jungwoo saat mengetahui Sunduk adalah menantu musuhnya. Ia tertegun sampai tidak menyadari Nyonya Pak memanggil. Sedangkan Sunduk melenggang seakan tidak saling mengenal ketika berpapasan dengan Jungwoo. 대감, Kini hal yang membuat Jungwoo khawatir adalah Sunduk. Karena jika keluarga Menteri Jo terbukti melakukan pemberontakan, seluruh keluarganya akan ikut binasa. Jungwoo pun langsung menemui Herman untuk meminta bantuan agar bisa menyelamatkan Sunduk. Di lain sisi, Sunduk tampak sangat bersalah kepada Nyonya Pak. Apalagi ketika melihat muka Nyonya Pak yang tampak gundah karena memikirkan kematian putra sulungnya. Sunduk jadi makin merasa bersalah karena dia tahu kebenaran itu tapi berusaha menutupi. 8년 지난 지금 무슨 소용이 있는지 모르. 8년 전 시아주버님 사건에 Bahkan ketika sudah sampai rumah, Sunduk pun masih bingung. Akhirnya dia memutuskan untuk memberitahu Nyonya Pak terkait apa yang sebenarnya terjadi pada putra sulungnya. Sebagai konsekuensinya, Sunduk harus membongkar perannya sebagai mak comblang selama ini. Sunduk mengaku bekerja sama dengan Jungwoo menikahkan perawan tua. Bahkan Sunduk juga mengaku dirinya lah mak comblang di balik perjodohan Yejin. 시아주버님 죽음에 대해서 말씀드려요. Awalnya Nyonya Pak sempat kaget, tapi di sisi lain dia juga bersyukur Sunduk mau memberitahunya. Walaupun begitu, Nyonya Pak melarang Sunduk terlibat urusan dengan Jungwoo lagi karena hal itu tidak pantas. Akibatnya, Sunduk memutuskan untuk mengakhiri perannya sebagai mak comblang. 속이고 외간 남자가 돌아다닌 허물. Sementara itu di rumah Jungwoo, Herman juga ikut sibuk demi keselamatan adiknya. Walaupun Jungwoo dan Herman punya tujuan yang sama, tapi Herman tidak akan memberikan restu jika Jungwoo dan Sunduk jatuh cinta. Terlepas dari hal itu, Herman menemukan sebuah solusi untuk menghukum para bocah tua jahat itu. Menteri Pak bisa dihukum atas kejahatannya mengambil nyawa gadis bernama Chouk. Sedangkan Menteri Jo bisa dihukum karena mengambil nyawa menantu atau istri dari putra sulungnya yang ada di TKP ketika Menteri Jo melakukan hal sadis pada putranya sendiri. 소문이 퍼졌죠. 죽은 유 씨부에는 Usai menemukan titik terang, Jungwoo langsung melaporkan pada raja tentang strateginya. Tapi itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena kubu Menteri Jo juga tidak akan tinggal diam. Dia bersama dengan Menteri Pak diam-diam berencana untuk menghabisi Jungwoo malam ini. Sunduk sempat curiga begitu melihat pedang Menteri Pak dan juga pengawalnya. Tapi puncaknya ketika pelayannya bilang sempat mendengar percakapan Menteri Jo dan Menteri Pak yang ingin mencelakai Jungwoo. 일전에 사랑채 소재를 하다가 Tanpa pikir panjang, Sunduk langsung berlari ke rumah Jungwoo sampai tidak sadar membawa centong sayur di tangannya. Kemudian Sunduk langsung memberitahukan situasi bahaya itu kepada Jungwoo. Tak berselang lama, datanglah Menteri Pak dengan pengawalnya.
Jungwoo langsung membawa Sunduk bersembunyi. Mereka berdua aman karena perhatian Menteri Park teralihkan begitu melihat rancangan investigasi dan strategi Jungwoo untuk menghancurkannya. Yang lebih parah, Menteri Park menemukan lukisan Sunduk yang Jungwoo simpan dan langsung bergegas pulang. Saat yakin sudah aman, Jungwoo menuntun Sunduk keluar dari persembunyian. Sunduk baru menyadari dirinya tidak bisa melupakan Jungwoo. Sedangkan Jungwoo justru menawarkan untuk kabur tapi Sunduk menolak. Karena baginya, memastikan Jungwoo selamat itu sudah cukup. 너무 급해서. 놀라게 해서. Suasana romantis itu membuat keduanya hilang kendali. Sunduk dengan berani mencium Jungwoo, begitupun dengan Jungwoo yang menyambut baik stempel Sunduk. Adegan vakum cleaner itu mengisyaratkan hubungan mereka yang mulai dalam. Sementara itu Menteri Park sudah kembali ke rumah Menteri Jo. Alih-alih menemui Menteri Jo, dia justru melaporkan kepada Nyonya Park dengan membawa gambar Sunduk yang ditemukan di rumah Jungwoo. Menteri Park menuduh Sunduk terlibat untuk mengkhianati keluarganya karena menjalin hubungan gelap dengan Jungwoo. Mendengar itu Nyonya Park sangat terkejut, tapi dia melarang adiknya gegabah. Apalagi masalah ini menyangkut Sunduk yang merupakan anggota keluarganya. Sampai akhirnya perdebatan itu berakhir ketika pasukan Herman meringkus Menteri Park atas tuduhan pelenyapan Chouk, serta Menteri Jo yang diduga melenyapkan menantu sulungnya. 유부녀와 통상이라니. 누가 나무에게도 말하지 말게. 죄인 조영배는 어명을 받들라. Di waktu yang bersamaan, Sunduk baru kembali ke rumah. Kedatangannya disambut langsung oleh Nyonya Park yang terlihat sangat kecewa. Sebab Sunduk melanggar janjinya dengan menemui Jungwoo. Hal itu membuatnya harus terkurung di dalam kamar. Sebenarnya Sunduk bisa saja kabur seperti saat menjadi mak comblang. Tapi ia lebih menyadari kesalahan yang dia lakukan dan memilih untuk menjalani hukuman. Sedangkan Jungwoo menantikan kabar dari Sunduk yang tiba-tiba saja menghilang. Tapi tak berselang lama, pelayan Sunduk datang membawakan surat dari majikannya. Sebelum membaca surat itu, Jungwoo memilih mengejar pelayan itu untuk menanyakan kondisi Sunduk. Pelayan itu pun menjawab jujur, jika situasi Sunduk cukup mengkhawatirkan karena harus menjalani hukuman. Hal itu berbeda dengan yang ditulis dalam suratnya. Sunduk berkata dia baik-baik saja dan tidak ingin Jungwoo mengkhawatirkannya. 저는 잘 있습니다. Sementara itu, pelayan yang jadi bahan uji coba keluarga Menteri Jo sudah sadar. Dia memberikan kesaksian tentang rencana pemberontakan Menteri Jo. Situasi yang tadinya sedikit reda karena dua musuh sudah tertangkap kembali memanas. Kali ini fraksi sebelah memanfaatkan momen untuk menghancurkan fraksi Dongro sekaligus keluarga selir Park yang ingin melakukan pemberontakan. 좌상은 살인죄가 그 경운제 대감도 동로파인. Tapi Nyonya Park tidak akan tinggal diam. Dia menjebak Jungwoo dalam pertemuan fraksi Dongro untuk menangkap para pengikutnya itu. Selain itu, Nyonya Park secara pribadi bilang ingin membantu raja sekaligus menyelamatkan keluarganya. Entah apa yang ingin Nyonya Park lakukan, tapi Jungwoo tidak akan bisa menolak. Sebab Nyonya Park mengancamnya dengan keselamatan Sunduk. 며느리 역시 무사하지 못할 텐데. Selain itu, ia juga punya syarat, yaitu pernikahan para perawan tua harus dilaksanakan bersama dengan pernikahan Yejin di halaman rumahnya. 제가 원하는 것이 무엇인지 물으셔야죠. Jungwoo langsung melapor kepada raja malam itu juga. Mereka berdua sama-sama bingung dengan tujuan Nyonya Park yang sebenarnya. Di lain sisi, Sunduk sudah dibebaskan karena Nyonya Park ingin memastikan pernikahan Yejin tetap berjalan lancar. Walaupun sudah bebas, Sunduk masih belum bisa menemui Jungwoo. Mereka hanya bisa berkomunikasi lewat surat. Dalam beberapa surat balasan itu, mereka membicarakan tentang lampion yang diterbangkan saat ulang tahun Buddha dulu. Keduanya sama-sama punya permohonan agar misi perjodohan kali ini berhasil. 나도 부인과 같은 소원을 빌어. 갈 것 같습니다. Keesokan harinya, Sunduk menemui calon mertua Yejin untuk meyakinkannya kembali. Sebab nyonya itu terlihat mulai goyah setelah mendengar situasi keluarga Yejin. Beruntung calon mertua Yejin masih mau melanjutkan perjodohan walaupun kepalanya puyeng 7 keliling. 제가 그댁 작은 마님과 잘 아는 첫째 마누리를 죽였다지 않는가? Sepulang dari sana, Sunduk mampir ke toko Pak Tarmo untuk menemui Jungwoo. Alih-alih senang, Jungwoo justru khawatir Sunduk dapat masalah dan dihukum lagi oleh Nyonya Park. Tapi kedatangan Sunduk ingin memberitahukan Jungwoo supaya tak khawatir.
sebab ibu mertuanya akan membereskan semuanya. Mendengar itu, Jungwoo ragu karena Nyonya Park sudah memperingatkannya untuk menjauhi Sundok, bahkan memanfaatkan Sundok sebagai kelemahan Jungwoo. Jungwoo mengingatkan Sundok untuk tidak terlalu percaya dengan ibu mertuanya itu. Tapi bagi Sundok, untuk saat ini dia hanya bisa percaya kepada Nyonya Park. 정경 부인을 너무 믿지 마십시오. 집안일은 어머님께서 해결한다고 하셨으니 Malam harinya Nyonya Park memerintahkan Sundok untuk mengambil pil di ruangan Menteri Jo, serta membuat makanan yang banyak untuk Menteri Park di penjara. Sundok pun langsung melaksanakannya, tanpa tahu pil yang dimaksud adalah obat jahat ulat sutra emas. 황색환이 있을 것이다. Setelah semua makanan beres, Nyonya Park memasukkan pil itu ke dalam botol minuman dan langsung membawanya kepada Menteri Park yang ada di penjara. Tujuannya hanya satu, yaitu mengorbankan biang masalah demi keselamatan seluruh keluarga. 여기서 나가게 될 것이니. Setelah itu Nyonya Park juga mengeksekusi Menteri Jo bersama selir Park dan memanipulasi seolah perbuatan bundir. Dia juga menyiapkan surat wasiat palsu untuk membuktikan Menteri Jo tidak bersalah dan memutarbalikkan fakta. Nyonya Park membuat alibi jika dulu Menteri Jo sengaja menghabisi nyawa putranya sendiri yang ingin melakukan pemberontakan. Sedangkan Menteri Park yang tidak diketahui penyebab kematiannya dianggap meninggal karena efek tekanan psikologis. Raja dan Jungwoo mendapat jalan buntu. Kini mulai terlihat siapa musuh yang sebenarnya, karena sejak awal semua keputusan Menteri Jo dan Menteri Park dikendalikan oleh Nyonya Park. Dalam pemerintahan, Nyonya Park berperan sebagai pemengaruh terselubung Joseon. Walaupun begitu, Raja justru menghapus catatan kriminal Menteri Jo. Sebagai balas budi terhadap putra sulung Menteri Jo yang dulu membantunya untuk membongkar korupsi keluarganya sendiri. Jadi putra sulung Menteri Jo lah yang menyelamatkan keluarga itu. 그의 아들의 충심에 대한 보답이한 이처럼 영모죄만 거두시지. Sementara itu Sundok mengutarakan kekecewaannya atas perbuatan ibu mertua yang selama ini dia kagumi. Sayangnya Sundok baru menyadari dirinya juga terlibat karena menyiapkan pil jahat. Selain itu Nyonya Park juga menekankan itu semua demi keselamatan seluruh keluarga. Saat ini Nyonya Park hanya ingin pernikahan Yejin berlangsung walaupun keluarganya baru saja berduka. 집안이 풍비박산나게 두는 것이 맞아. 이건 아닌 것 같습니다. 어머님을 늘 존경했습니다. Di lain sisi, Jungwoo menemui Nyonya Cho untuk mempersiapkan Hana dalam pemilihan putri mahkota. Selain itu, sebagai agen cinta pemula, Jungwoo juga menanyakan apakah dia bisa menemukan belahan jiwanya sendiri. Menurut Nyonya Cho bisa, tapi dia meragukan kemampuan Jungwoo yang hanya berbekal sakit dada. Nyonya Cho hanya bisa mengingatkan jika Jungwoo tidak berjodoh dengan Sundok. Sebab Nyonya Cho pernah melihat tali jodoh Sundok untuk mendiang suaminya dulu. Setelah mendapatkan wejangan itu, Jungwoo menemui raja untuk melaporkan rencana pernikahan para perawan tua dan putri Nyonya Park. Selain itu, Jungwoo juga meminta raja untuk membatalkan permohonannya dulu yang ingin menggagalkan pernikahan dengan Tuan Putri. Jungwoo mengatakan permohonan itu adalah permintaan terakhir putri yang ingin Jungwoo kembali ke pemerintahan. 올린 이유는 공주 자가의 유언 때문이었습니다. 제가 올린 혼인 무효 상소는 유노하지 마. Tapi malam harinya, Jungwoo justru ingin menyelinap ke rumah Sundok. Sebelum berhasil masuk, dia berpapasan dengan Sundok yang hendak kabur lewat pagar. Saat itu Jungwoo membantunya turun dengan menggendong Sundok. Mereka lanjut mengobrol di depan toko Pak Tarmo. Sundok mengutarakan rasa rindunya dan memang ingin menemui Jungwoo. Sedangkan Jungwoo justru bersikap sebaliknya. Alasan Jungwoo menemui Sundok adalah untuk memutuskan hubungan. Karena dia merasa perasaannya mulai luntur. 아닙니다. 이제 더는 부인을 Mendengar itu, Sundok langsung bisa menyadari perkataan Jungwoo hanyalah sebuah kebohongan. Tapi Jungwoo tidak mau mengorbankan Sundok, mengingat bagaimana kejamnya Nyonya Park yang sampai tega mencelakai suaminya sendiri. 왜 마음에도 없는 거짓말을 하십니까? 이제 더는 부인을 연모하지 않습니다. Apalagi ada sebuah buku yang mengatakan, agen cinta adalah agen yang kesepian, karena pasangannya akan kehilangan nyawa tak lama setelah mereka bersama. Hal itu mengingatkan Jungwoo pada Tuan Putri dan tidak mau hal serupa menimpa Sundok. 상대가 단명하기 때문이랍니다. 쌍연술사의 슬픈 운명에 대해 알게 돼요. Walaupun Jungwoo yang memutuskan hubungan itu,
tapi justru dia sendiri yang galau seperti tidak punya arah dan tujuan. Sementara itu, keluarga Sunduk menggelar masa berkabung, tapi Nyonya Pak justru fokus pada pernikahan Yejin. Dia memberitahu Sunduk jika pernikahan Yejin akan digelar bersama para perawan tua. Alasan utama Nyonya Pak adalah untuk mendatangkan putra mahkota di pernikahan Yejin. 그리고 예진이 홀린 맹박사집 첫째가 세자. Hal itu karena Hana terpilih menjadi putri mahkota, sehingga putra mahkota akan ikut menghadiri pesta pernikahan saudara-saudara Hana. Baik Sunduk dan Yejin sebenarnya sama-sama tidak menyetujuinya, tapi mereka tidak punya kuasa untuk melawan Nyonya Pak. 혼인을 안 하겠다고 하셨어요. 오라버니와 같이 혼례를 치르는 게 말이 돼요? Sunduk kemudian menemui para perawan tua dengan penampilan aslinya, sebagai perwakilan dari keluarganya yang ingin pesta pernikahan jadi satu di rumahnya. Samsun sangat excited karena akan menjadi saudara ipar Sunduk, tapi tidak dengan Duri, yang tampak terpaksa dalam pernikahannya saat ini. Ia sama sekali tidak peduli siapa calon suaminya. 첫째 아가씨께서 세자빈으로 Saat hendak pulang, Sunduk berpapasan dengan Jungwo. Jungwo masih dengan sikap acuhnya sebab tujuan kedatangan Jungwo adalah menemui Nyonya Cho. Jungwo ingin menanyakan apakah pasangan agen cinta akan meninggal. Nyonya Cho mengatakan Nyonya Cho bercerai dengan suaminya dan saat hendak menikah lagi, calon suami barunya juga meninggal karena wabah. Mendengar itu, Jungwo makin overthinking. Tapi dia justru dihadang oleh Sunduk begitu keluar ruangan. 땅현 설사라. 그가 죽은 건가? 연분과 혼인하면 Saat itu Sunduk mendesak Jungwo untuk bercerita. Karena tampak dari wajahnya, Jungwo terlihat banyak pikiran. Sunduk meyakinkan hanya dia yang bisa diajak ngobrol. Karena ya memang kalau dipikir-pikir siapa lagi teman curhat Jungwo kalau bukan Sunduk. Alhasil Jungwo pun luluh dan dia menceritakan kegundahannya yang merasa bersalah atas kematian Tuan Putri hanya karena dia seorang agen cinta. Mendengar cerita Jungwo, Sunduk meminta Jungwo untuk tidak percaya mitos. Apalagi Jungwo seorang yang terpelajar. Sunduk juga menepuk pundak Jungwo untuk menenangkannya. Alih-alih cemburu dengan cerita Jungwo barusan, Sunduk justru makin menyukainya. 더 좋아집니다. Setelah bertemu Jungwo, Sunduk makin berani melawan Nyonya Pak. Dia menganggap perbuatan Nyonya Pak yang menghabisi nyawa keluarganya dan menginginkan tahta merupakan tindakan menentang alam. Sunduk memutuskan untuk menemukan jalannya sendiri. Keputusan Sunduk tentu akan membawa konsekuensi, apalagi lawannya adalah Nyonya Pak. 지킬지 방법을 찾았느냐? 이제 저만의 방식을 찾아가려고 합니다. Kali ini Nyonya Pak menemui Ratu untuk mengajukan permohonan agar Jungwo jadi utusan Keming. Alasannya supaya bisa membantu pemerintahan dan putra mahkota kelak. Dengan melibatkan Jungwo di pemerintahan, berarti mencabut gelar mantu raja. Raja dan Ratu setuju-setuju saja jika demi kebaikan putra mahkota. 손에 없으면 중전마마의 세자저하의 가래. Raja menemui Jungwo di rumahnya untuk menyampaikan hasil diskusi dengan Ratu tadi siang. Awalnya Jungwo menolak. Alasannya karena dia tak ingin lagi terlibat di pemerintahan. Lebih-lebih selama ini ia belajar banyak selama misi perjodohannya bersama Sunduk. Tapi Raja mendesaknya dan mau tidak mau Jungwo pun harus patuh dengan perintah Raja. 약속대로 너의 혼인 무효 상소를 소신 어명을 받들겠습니다. Sunduk dan Jungwo bertemu di padang ilalang. Sunduk mendesak Jungwo untuk tidak pura-pura mengabaikannya lagi karena hal itu membuat Sunduk kesulitan. Mendengar Sunduk kesulitan, Jungwo langsung menunjukkan rasa khawatirnya. Hal itu mengklarifikasi jika Jungwo sebenarnya masih suka. Karena sudah ketangkap basah, Jungwo pun akhirnya jujur jika dia sebenarnya cemas tapi juga rindu. Sunduk tampak lega mendengar kejujuran Jungwo. Karena sejak pertemuan mereka di pagar rumah, Sunduk memutuskan untuk bersama Jungwo walaupun dia masih belum mendapatkan solusi. Sembari memeluk Jungwo, Sunduk yakin dirinya lebih berani melawan Nyonya Pak. 부인은 걱정되고 보고 이제 담을 넘던 날 결심했습니다. Malamnya Nyonya Pak memberitahu Sunduk alasannya ingin pernikahan Yejin dihadiri putra mahkota. Hal itu dikarenakan akan menarik banyak perhatian orang. Serta Nyonya Pak bisa membuktikan keluarganya baik-baik saja. Nyonya Pak juga mengingatkan jika itu semua berkat Sunduk. Sedangkan Sunduk tak menyangka jika perjodohan yang awalnya untuk mencari kebahagiaan justru dijadikan alat politik oleh Nyonya Pak. 결국 다 네 덕이다. 하지만 너만의 방식을 찾겠다는 뜻은
Singkat cerita, hari H pernikahan pun telah tiba. Seluruh anggota disibukkan untuk mempersiapkan acara itu. Jungwoo datang bersama dengan para perawan tua, sedangkan Sundok langsung mengantarkan kliennya ke ruangan pengantin. Di sana sudah terpampang gaun pernikahan untuk ketiga mempelai. Para mempelai pun langsung bersiap. 곧 수모와 화장을 도와줄 사람이 올 것입니다. Tak berselang lama, mempelai pria sudah datang. Jungwoo baru tahu jika Siul adalah calon suami Yejin. Tapi dia teringat kebersamaan Siul dan Duri dahulu yang membuat dadanya sakit. Hal itu membuat Jungwoo ragu pernikahan kali ini akan berjalan lancar. Dan benar rupanya, saat detik-detik acara akan dimulai, Yejin menghilang. Dia kabur karena baru menyadari jika perasaannya tidak bisa bohong. Pria yang Yejin cintai adalah Bokyung dan dia tidak bisa menikahi pria lain. 예진이가 없어지다니. 그게 무슨... 저는 이미 마음을 충분히. Nyonya Pak langsung panik, apalagi putra mahkota sudah hampir datang. Saat itu Nyonya Pak tahu kemana perginya Yejin. Begitupun dengan Sundok. Sundok kemudian mencoba meyakinkan ibu mertuanya untuk memberi Yejin kesempatan menentukan hatinya. Tapi Nyonya Pak menganggap tindakan Yejin adalah sebuah kebodohan. 아가씨는 오랫동안 용기가 아니라 어리석음이다. Tak berselang lama putra mahkota sudah tiba. Jungwoo langsung membawanya untuk ngopi bersama Nyonya Pak. Melihat camilan di hidangan, putra mahkota teringat pada kakaknya. Dahulu putra mahkota memberikan camilan serupa untuk Tuan Putri. Tanpa dia sadari, camilan itulah yang merenggut nyawa Tuan Putri. 님께서 아침부터 아무것도 약과를 참으로 맛있게 드셨는데. Dari sana Jungwoo tahu jika Nyonya Pak sejak awal memang mengincar nyawa putra mahkota. Tapi camilan-camilan yang seharusnya bisa jadi jembatan Nyonya Pak untuk menguasai istana, justru mencelakai istrinya. Saat di tempat sepi, Jungwoo langsung mengutarakan kekesalan atas kejahatan Nyonya Pak 8 tahun lalu. Jungwoo mencoba menggoyahkan Nyonya Pak dengan mengatakan alasan raja menghapus kejahatan mendiang suaminya adalah karena putra sulung Nyonya Pak, bukan karena pencapaian Nyonya Pak. Di lain sisi, masalah baru datang dari calon suami Duri. Rupanya itu semua akibat campur tangan kepala hakim yang tidak mau misi perjodohan Jungwoo lancar dan membuatnya kembali ke pemerintahan. Hal itu karena kepala hakim mengincar posisi kepala fraksi Dongro. Kepala hakim sengaja membayar calon suami Duri untuk mengelabui Jungwoo. Dan waktu hari H, pria itu ternyata sudah menikah. Sundok, Jungwoo dan kawan-kawan langsung mencari solusi. Mereka mengoper pasangan sesuai dengan kata hati. Sundok mengusulkan agar Siul menikahi Duri menggantikan pria yang tega menipu mereka. Selain sama-sama suka, Siul juga tidak punya pasangan. Karena Yejin kabur bersama Bokyung, Sundok mengutus pelayannya untuk membujuk Yejin dan Bokyung untuk kembali. Sembari menunggu mereka akan menggunakan orang pengganti selama prosesi pernikahan. Sundok melarang para mempelai untuk menunjukkan muka mereka demi penyamaran berjalan lancar. Terlepas dari keberhasilan rencana kali ini, Jungwoo lebih mengkhawatirkan Sundok karena nanti Nyonya Pak pasti tahu jika Yejin tidak jadi menikah dengan keluarga bangsawan. Dan saat itulah nasib Sundok akan tamat. Jungwoo mengajak Sundok untuk kabur setelah pernikahan selesai. Dan kali ini Sundok menyetujuinya. Kini acara pun dimulai. Banyak orang berbondong-bondong datang ingin menyaksikan nikah massal VIP karena didatangi oleh putra mahkota. Mereka sempat menunggu sejenak karena para mempelai tak kunjung keluar. Hal itu karena ada kejadian yang tak terduga. Gadis yang ditugaskan menggantikan Yejin justru menangis karena gugup. Alhasil Nyonya Pak meminta Sundok untuk menggantikannya. Di tengah jalan, Sundok berpapasan dengan putranya. Bocah itu justru memuji kecantikan ibunya yang memakai gaun pengantin. Tapi Sundok meyakinkan jika dirinya hanya menggantikan Yejin karena tidak mau putranya kecewa. Begitu sampai di meja pernikahan, Sundok sangat terkejut begitu melihat pasangan nikahnya. Dia adalah Jungwoo. Begitupun dengan Jungwoo yang tidak menyangka akan main nikah-nikahan dengan Sundok. Jungwoo terpaksa menggantikan Obong yang terlalu tidak meyakinkan untuk jadi pengantin pengganti.
Singkat cerita, acara pernikahan berjalan lancar. Para mempelai langsung memasuki kamar masing-masing untuk melakukan malam pertama. Begitupun dengan Sunduk dan Jungwoo. Jungwoo terpana melihat Sunduk, walaupun cuma pura-pura tapi rasanya mereka seperti pasangan pengantin beneran. Jungwoo menegaskan tentang rencana kabur mereka. Tapi Sunduk justru meminta waktu minimal 5 atau 7 tahun lagi sampai bisa menikahkan putranya. Jungwoo keberatan, tapi di balik itu ada keributan di luar karena kepala hakim ingin memeriksa masing-masing kamar. Sebab dia yakin sudah menggagalkan satu mempelai. Tapi kenapa di pelaminan tadi siang jumlahnya lengkap? Sedangkan di waktu yang bersamaan, Yejin dan Bokyung datang tepat waktu. Bokyung lah yang menyeret Yejin kembali karena tidak tega jika Yejin harus kehilangan status bangsawannya. Mereka diam-diam masuk ke ruangan tempat Sunduk dan Jungwoo. Setibanya di sana, Yejin langsung menggantikan Sunduk dan Jungwoo yang sudah menunggu kedatangan mereka. Dan waktu kepala hakim membuka pintu, Yejin langsung mengambil posisi sedangkan Sunduk dan Jungwoo bersembunyi. Namun masalah kali ini mereka harus menghadapi Nyonya Park. Nyonya Park langsung menampar Sunduk dan menyalahkannya. Jungwoo mencoba membela Sunduk, tapi Nyonya Park menyimpulkan Sunduk dan Jungwoo bekerja sama untuk menghancurkan putrinya. 이게 지금 뭐 하는 짓입니까? 네가 어떻게 나한테 그럴 수 있다는 말이냐? 당장 내 집에서 나가. Setelah Nyonya Park pergi, Jungwoo menagih janji Sunduk untuk kabur. Tapi Sunduk menolak karena situasi saat ini sedang kacau. Ia mencoba membujuk Jungwoo agar tidak khawatir dan akan mengirim surat keesokan harinya. 지금 저와 함께 떠납시다. Sementara itu Yejin mencoba menengahi ibunya dan Sunduk. Dia menyadari semua itu akibat ulah Yejin sendiri. Tapi kali ini Sunduk justru jujur jika dirinya menyukai Jungwoo. Dan alasan Nyonya Park marah bukan hanya karena perbuatan Yejin, tapi juga karena hubungan asmara Sunduk dan Jungwoo. Mendengar itu Yejin sangat terkejut, tapi Yejin akan tetap mendukung semua kisah Sunduk. Mereka kemudian menuju ke kamar Nyonya Park. Niatnya ingin meminta maaf, tapi Nyonya Park lebih dulu marah dengan mengatakan bahwa dia telah melenyapkan suaminya dan adiknya demi keluarga ini. Tapi kamu justru menghancurkannya. Tanpa Nyonya Park tahu, Yejin mendengarnya dari luar. Yejin sangat kecewa setelah menyadari ibunya adalah orang yang sangat kejam. Keesokan harinya Nyonya Park langsung memberi Sunduk dan Jungwoo pelajaran. Dia menjebak Jungwoo supaya bisa menuduhnya melakukan perzinaan kepada Sunduk. Mereka terkurung di dalam kamar Sunduk. Dalam situasi yang genting itu, justru membuat hubungan Sunduk dan Jungwoo makin dekat. Keduanya sama-sama tidak mau mengelak atas perasaan satu sama lain. Baik Jungwoo maupun Sunduk tidak akan menyesali pertemuan mereka. Tak berselang lama, para inspektur kerajaan datang sebagaimana laporan Nyonya Park. Saat diringkus, Sunduk dan Jungwoo justru semakin mempererat pelukan mereka. Jungwoo pun ditangkap. Walaupun tahu perbuatannya salah, tapi Jungwoo tidak takut untuk mengakui perasaan terlarangnya pada Sunduk. Raja yang mendengar itu sampai tidak menyangka dengan keputusan Jungwoo. Sementara itu, Herman mencoba untuk membujuk Nyonya Park agar bisa membawa Sunduk keluar dari rumah itu. Tapi sayangnya Nyonya Park menolak karena bagaimanapun juga Sunduk adalah bagian dari keluarganya. Nyonya Park juga menemui Jungwoo. Alih-alih takut, Jungwoo rupanya lebih gigih dari yang Nyonya Park kira. Dia mengatakan jika obat jahat yang Nyonya Park miliki justru akan menghancurkannya sendiri. Sedangkan Raja memberi Jungwoo kesempatan untuk menyangkal kejahatannya. Akan tetapi Jungwoo lebih yakin dengan perasaannya dan memilih untuk meninggal dengan obat jahat yang sudah Raja siapkan sebagai hukuman. Jungwoo pun meneguk ramuan itu dan tumbang seketika. Di waktu yang bersamaan, Nyonya Park menemui Sunduk untuk memberitahukan kabar Jungwoo saat ini. Sunduk sangat terpukul mendengar kabar kekasihnya sudah dieksekusi. Sedangkan Nyonya Park justru memberikan belati kepada Sunduk untuk memutuskan memilih hidup ataukah mati. Tapi sebelum kita lihat bagaimana keputusan Sunduk,
Scene memperlihatkan Jungwoo yang bermimpi didatangi oleh Sunduk. Sunduk mengatakan jika mereka pasti akan bersama. Sedetik kemudian Jungwoo pun tersadar. Rupanya Raja sengaja mengetes seberapa besar perasaan Jungwoo. Tapi diam-diam Raja juga meminta tabib untuk menyiapkan obat penawar. Hal pertama yang Jungwoo dengar setelah berjuang melawan kematian justru kabar kematian Sunduk. Jungwoo pun langsung tak sadarkan diri lagi. Kisah tragis Jungwoo dan Sunduk sudah menyebar ke seluruh kota. Bahkan sampai dijadikan novel bestseller. Beberapa bulan pun berlalu. Jungwoo sudah mulai pulih, walaupun secara emosional dia masih terluka. Tapi Raja terus mendesaknya untuk bisa membantunya memimpin pemerintahan. Raja juga memberikan identitas baru untuk Jungwoo karena identitasnya yang dulu sudah tercatat sebagai orang meninggal. Kali ini Raja memberikan tugas pada Jungwoo untuk berkeliling ke seluruh provinsi untuk memberantas perawan tua. Raja sudah menyiapkan mak comblang yang akan membantu misi Jungwoo. Jungwoo tidak dapat menolak, dia langsung menuju alamat yang Raja berikan. Rupanya itu adalah alamat rumah masa kecil Sunduk yang pernah mereka datangi bersama. Dan kalian pasti tahu kan siapa mak comblang yang dimaksud? Dia adalah Sunduk. Jungwoo masih setengah sadar melihat Sunduk di hadapannya karena mengira semua itu hanyalah mimpi. Sunduk meyakinkan jika semua itu nyata sembari meletakkan tangan Jungwoo di pipinya. Sunduk juga menceritakan semua yang terjadi. Kita kemudian flashback. Malam itu Sunduk berdebat dengan Nyonya Park. Bagi Sunduk cinta tidak dapat dibukti dengan kematian. Dia akan tetap dicintai oleh mendiang suaminya. Walaupun dia mencintai pria lain, tapi cinta Sunduk pada mendiang suaminya tak akan pernah berubah sampai kapanpun. Atas nama putranya, mendiang suaminya, dan juga Jungwoo, Sunduk harus tetap hidup. Sunduk tetap mengambil belati pemberian Nyonya Park. Bukan untuk mengakhiri hidupnya, melainkan memotong sebagian bajunya sebagai bentuk perlawanannya. Dia akan mati sebagai menantu keluarga Jo, tapi Jung Sunduk tak akan mati karena keluarganya. Keputusan Sunduk juga menyelamatkan seluruh anggota keluarganya dari rumor buruk. Sunduk juga mengelabui orang kota tentang kematiannya. Setelah kejadian malam itu, rumah megah keluarga Jo hanya dihuni oleh Nyonya Park yang kesepian. Sedangkan Yejin dan putra Sunduk tinggal bersama Bokyung dengan penuh kebahagiaan. Selain itu, Sunduk dan Jungwoo kembali menjadi partner penjodohan yang siap menjodohkan para jombloan-jomblowati di seluruh negeri. Sebelum menikah, Sunduk mengajak Jungwoo untuk pacaran terlebih dahulu supaya bisa merasakan gejolak asmara. Memilih pasangan hidup adalah keputusan penting yang akan mempengaruhi banyak aspek dalam hidup ke depannya. Alangkah lebih baik, kenali diri sendiri dulu sebelum memutuskan untuk memilih pasangan. Menghargai perbedaan pasangan adalah salah satu kunci penting dalam membangun sebuah hubungan yang sehat. Sebab, setiap individu membawa latar belakang, pengalaman, nilai, dan pandangan hidup yang berbeda. Dengan menghargai perbedaan ini, diharapkan hubungan bisa menjadi lebih kuat. Ingat, takdir menentukan siapa yang datang ke dalam hidupmu, tetapi hatimu yang menentukan siapa yang akan tinggal bersamamu.